Ketika manusia bumi kelebihan populasi, mereka mulai mencari bintang-bintang yang baru yang bisa ditempati. Kejadian ini bertepatan dengan bumi yang mengalami bencana gempa besar yang terjadi secara berkelanjutan. Pada akhirnya, setelah bencana berlalu dan bumi mulai pulih, tak seperti di masa lalu, daratan bumi yang sekarang sudah ditinggali oleh ekologi baru. Makhluk mengerikan terdapat di mana-mana, memaksa manusia membangun lighthouse atau mercusuar yang terbang di udara untuk tetap bertahan. Puluhan tahun telah terlewati. Agar mercusuar bisa terus mengudara, dibutuhkan sumber daya yang diambil dari sisa dunia lama atau dunia di masa lalu, dan para hunter memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkannya. Di dalam sebuah reruntuhan pesawat, skuad hunter dari mercusuar yang dipimpin oleh Mark tengah mencari sumber daya. Selain mencari sumber daya, mereka juga sedang cari jalan keluar gara-gara pintu masuk yang mereka lewati sudah tertutupi oleh reruntuhan. Sepanjang perjalanan mereka bisa melihat ada banyak manusia yang mati, membatu, sangat ringkih, sekali senggol hancur. Masuk lebih dalam, mereka berhasil menemukan beberapa box persediaan serta peralatan teknologi yang masih berfungsi. Sementara Mark dan yang lainnya mencari pintu keluar. Dua orang porter, tukang angkut barang bernama 4079 dan 4068 ngomongin keuntungan yang didapatkan dari penjelajahan tersebut dan juga ngomongin terkait dengan gen. Jadi di dalam mercusuar ada dua kasta yang terbagi menurut gen milik seseorang, yakni superior sama inferior. Perbedaannya, para superior punya nama kayak Mark, kalau inferior namanya pakai angka kayak 4068. Superior lencananya biru, kalau inferior hijau. Superior di mercusuar punya banyak hak, kayak hidup nyaman dan bisa reproduksi. Kalau inferior, mereka sih kayak gembelan, tukang kerja kasar, dan gak bisa reproduksi. Saat itu inferior 4068 nemu arloji klasik dari salah satu patung batu dan mengambilnya buat dia kasih ke cewek nanti yang dia sukai. Padahal Mark meminta kepada seluruh anggotanya supaya jangan bertindak aneh-aneh, tapi si 4068 tetap melakukannya secara diam-diam. Dan kelakuannya inilah yang membuat spinal centipede atau kelabang tulang belakang muncul dan beraksi. Ketika seorang porter wajahnya dihinggapi oleh makhluk tersebut, Donnie, salah seorang anggota skuad hunter, tanpa ragu melepaskan tembakan ke arah wajahnya sampai si kelabang mati. Begitu juga si tukang angkut yang harus mati. Tapi kelabang itu cuma satu dari sekian banyak makhluk yang akhirnya menunjukkan diri mereka. Kelabang bertulang belakang melepaskan kabut kemerahan yang disebut Scarlet Pheromone, dapat menyebabkan halusinasi dan membuat kegilaan ketika seseorang menghirupnya. Dan Donnie tanpa sadar telah menghirup Scarlet Pheromone pas lagi nembakin para kelabang. Efeknya juga langsung terasa dalam waktu singkat. Dia melihat patung batu di sekitarnya seakan-akan hidup. Bahkan Penny, cewek blonde yang jaga bagian belakang sama dia pun dianggap musuh yang harus didor. Bukan cuma satu kali dor, Penny menerima banyak dor dari Donnie yang sudah gak waras. Pas tubuhnya digerayangin sama banyak kelabang tulang belakang dan masih dalam keadaan hilang akal, pada akhirnya Donnie dilahap sama salah satu entitas yang disebut Extremozoan, tipe anjing ular. Makhluk seperti kadal berkaki 6 dan cakar mirip manusia itu bisa bergerak dengan cepat untuk menangkap mangsanya. Mulai dari sinilah Snake Dog memberikan teror kepada para hunter. Pasukan barisan depan yang telah menemukan pintu keluar memilih membukanya secara paksa dengan linggis di kedua sisi, sebelum akhirnya pergi keluar, melakukan evakuasi, mengamankan sumber daya yang mereka dapatkan. Beberapa hunter yang menahan Snake Dog di bagian belakang ditumbangkan, hanya menyisakan Kapten Mark dan cewek bernama Ranbing. Karena senjata biasa apalagi pistol nggak berguna buat lawan spesies Extremozoan yang punya kemampuan regenerasi, keduanya cabut dari sana, lari ke arah pintu keluar. Keduanya jadi orang terakhir yang bisa escape. Namun pada kenyataannya itu hanyalah awal dari insiden mengerikan yang baru akan terjadi. Setelah semua anggota keluar dari reruntuhan pesawat, muncul sekelompok Extremozoan tipe Snake Dog yang melakukan penyerangan. Dalam penyerangan tersebut banyak para superior serta inferior yang harus meregangkan nyawa.
Untuk bisa menyelamatkan diri, Inferior 4068 menaiki sebuah mecha yang harusnya sih mecha ini dikendalin sama hunter bernama Cory. 4068 juga sama sekali nggak ngerti bagaimana cara buat operasiin mecha tersebut. Terdapat 4 mecha yang dibawa sama para hunter. Selain yang dimasukin sama 4068, ada juga yang dikendalin sama Erika dan Jeff serta Mark yang mekanya berwarna hitam. Akan tetapi selama pelarian, Mark mendapatkan sedikit kesulitan gara-gara dikejar sama Snake Dog. Namun pada akhirnya Mark bisa naik ke dalam setelah dia mendapatkan bantuan dari Ranbing yang menggunakan senjata elektromagnetik untuk memberikan pertolongan. Ketika Ranbing dan Mark mendapatkan pengepungan dari Snake Dog, tentakel yang berada di wajah makhluk tersebut memancarkan cahaya kebiruan, menandakan makhluk pintar tersebut sedang berkomunikasi satu sama lain dan saling bertukar informasi. Di tengah-tengah ketegangan yang terjadi di antara mobil yang melakukan evakuasi, ada satu mobil yang ditumpangin para inferior malah nggak bisa jalan gara-gara bannya mendem di dalam pasir. Situasi tambah mengerikan ketika ada seorang hunter yang sudah mati, tapi tubuhnya dikendalin sama kelabang tulang belakang. Cara paling masuk akal buat menghentikannya kalau nggak pakai bom, ya mereka mesti targetin syaraf pusat si kelabang yang nempel di punggung inangnya. Makhluk tersebut kemudian ditembak sama Fei Shu, si cewek topeng besi. Sedangkan untuk ban mobil yang mendem di pasir, mereka dapat bantuan dari si 4068 yang datang pakai mecha sambil bawa tubuh Cory yang terluka. Sebelum akhirnya 4068 membantu mendorong mobil tersebut, serta Mo Cheng dan Fei Shu yang membantu mengalihkan perhatian para Snake Dog yang tengah menuju ke sana. Setelah mobil bisa kembali berjalan dengan benar, mereka pun caw dari TKP. Tapi pengejaran para monster masih belum berakhir. Di arah lain, Erika, Zev, Ranbing, dan Mark yang berhasil menumbangkan para Snake Dog memanfaatkan momentum buat kabur. Sebelum makhluk-makhluk mengerikan itu kembali bangkit, mereka akan menyusul mobil pembawa sumber daya di depan yang lagi dikejar-kejar sama para Snake Dog. Pas berhasil ngejar mobil yang dikejar-kejar sama para monster, Jeff dan Mark heran kenapa di mobil tersebut ada inferior yang ngendaliin mecha punya Cory. Bisa-bisanya, padahal para inferior nggak pernah diajarin cara ngendalin mecha ataupun senjata berat lainnya. Pertarungan pun berlanjut dengan Ranbing yang kembali melakukan combo sama Mark buat numbangin para monster. Berpikir sudah berhasil selamat, taunya muncul lagi sosok Extremozoan, tapi kali ini ukuran raksasa. Sebelum Mark dan anggotanya diacak-acak sama makhluk tersebut, tiba-tiba langkah sang raksasa mulai melambat, berteriak dengan keras, diikuti sama Mark dan Ranbing yang melihat sosok manusia di samping punggung makhluk tersebut. Para hunter yang kembali ke mercusuar mendapatkan sambutan yang cukup meriah dari warga. Bagaimana tidak? Tanpa adanya para hunter, mercusuar tidak akan bisa bertahan sampai sekarang. Mereka adalah ujung tombak mercusuar, teman-teman. Apalagi sumber daya yang berhasil dibawa pulang dalam ekspedisi cukup banyak. 1 dari 3 bocil kematian yang melihat kepulangan para hunter dan menyaksikan betapa kerennya Mark punya cita-cita kalau dia di masa depan bakalan jadi orang seperti Mark, menjadi bagian anggota hunter. Walaupun agak susah sih, mengingat si bocil ini inferior, paling dia cuma bisa jadi tukang angkut. Sumber daya yang berhasil dibawa pulang dikatakan lebih banyak dari beberapa ekspedisi sebelumnya, tapi Mark nggak senang karena ada banyak anggota yang gugur dalam ekspedisi kali itu. Dari arah kejauhan ada seorang pria bernama Charles yang dikenal sebagai pemimpin dari Light and Shadow Society, bersama beberapa pengikutnya yang berkata jika keberhasilan para hunter itu terjadi karena Charles si anak dewa, makanya para hunter mesti terima kasih sama dia. Padahal ya Charles ini nggak berbuat apa-apa. Light and Shadow Society merupakan sebuah kultus yang dipimpin sama Charles. Dia punya 2 bodyguard, Sharif yang punya tubuh jumbo, sama Fandi cewek cantik tapi garang. Doktrin yang diajarkan sama kultus tersebut cukup nggak manusiawi. Contoh kasusnya, di antara para anggota ditemui seorang penyusup inferior nomor 125
yang meminta bantuan kepada Charles untuk menyelamatkan mantan suaminya yang sekarat, di mana si 1225 ini mau mendonorkan ginjalnya sendiri untuk menyelamatkan suaminya. Tapi permintaan si 1225 ditolak sama Charles hanya karena 1225 ini inferior, sedangkan mantan suaminya superior. Jadi menurut Charles, suaminya lebih baik mati daripada terus hidup pakai organ punya inferior yang cacat. Itu sama aja penghinaan, kata dia. Beralih ke ruang distribusi, si 4068 di sana ditegor sama temennya 4079 gara-gara tuh orang taunya masih belum juga keluar dari dalam mecha. Padahal kalau ketahuan dia bisa dapat hukuman. Bukannya langsung turun, dia juga malah berlagak sok keren di depan cewek 4277. Pas turun dari mecha sambil megang-megang benda tersebut, 4068 yakin kalau dia jadi hunter, dia pasti bakalan lebih mantap daripada Mark. Jeff yang melihat tingkah 4068 membantingnya ke lantai gara-gara 4068 songong betul. Menurutnya tanpa dia pasti mereka nggak bakalan bisa bawa pulang sumber daya, katanya. Sebelum Jeff kembali memukulnya, muncul Light and Shadow Society yang datang dan memberikan hukum cambuk 12 kali. Sebagai hukuman karena 4068 sudah menyentuh mecha para superior. Itulah hukum yang terdapat di mercusuar. Gara-gara banyak bacot pas lagi dihukum, dia malah dapat hukuman tambahan, pukul pakai tongkat besi. Namun sebelum hukuman dilayangkan, Mark datang untuk memberikan sedikit bantuan, berkata bahwa anggota hunter itu sudah sedikit. Kalau nggak ada si 4068, mereka malah jadi tambah kekurangan. Pada akhirnya Light and Shadow Society pergi dari sana setelah Mark melakukan negosiasi. Berjanji dia akan mengajari pengajaran kultus tersebut yang suka bawa-bawa nama dewa kepada si 4068. Mark sih setuju aja biar mereka pada cepat pergi. Dalam sebuah rapat yang dipimpin oleh Morgan, sang wali kota mercusuar, dan Victor tangan kanannya, Ranbing memberikan laporan pendapatan hasil ekspedisi seperti energi yang terkonsentrasi, mineral yang langka, serta berbagai peralatan tempur dari dunia lama. Persediaan yang diperkirakan bisa membuat mereka bertahan sampai 3 bulan. Hanya saja yang kurang adalah obat-obatan. Jingnan melaporkan kerugian dari hasil ekspedisi, seperti 1 mecha yang mengalami kerusakan, 34 orang superior yang meninggal, sementara inferior yang ikut hampir semuanya meninggal. Di tengah pembicaraan, Charles yang gak suka sama Mark mengungkapkan para hunter memang punya kontribusi yang besar. Mereka yang wafat selama ekspedisi pasti sedang dimurnikan sama dewa, katanya. Tapi karena banyak korban yang berjatuhan, dia menganggap jika para hunter itu sepertinya cuman malas-malasan saja. Nggak ngegubris Charles, Kapten Mark langsung ngelaporin kalau dia telah menemukan sesuatu yang hebat di permukaan. Jadi selama masa penyerangan para ekstremozoan, Mark yakin melihat adanya sosok manusia di sana. Mercusuar sendiri belum menemukan manusia yang selamat dari 20 tahun silam. Peluang untuk bisa bertahan bagi para manusia di daratan juga sangat tipis. Jadi untuk benar-benar memastikannya, Mark melakukan pengajuan untuk melakukan penyelidikan besar-besaran di darat. Sementara Charles terus ikut-ikutan ngebacot, tapi Mark bodoh amat. Morgan kemudian angkat bicara. Patwa ini yakin kalau Mark mungkin sedang kelelahan, makanya dia halusinasi, kayak lihat manusia pas lagi di darat. Ya, apapun itu tak bisa dipungkiri jika Mark merupakan pemilik kontribusi terbesar, sang pencari handal sumber daya yang sudah membuat mercusuar tetap bertahan sampai saat itu. Dan tiba-tiba Morgan mengakui kalau dirinya itu sudah terlalu tua untuk mengurus masalah-masalah yang besar, dan karena dia sudah sakit-sakitan, dia akan mewariskan jabatan wali kota kepada sosok dengan tekad kuat dan berbudi luhur. Saat itu Charles udah pede abis, berpikir kalau pasti dia yang bakalan jadi pewarisnya. Perlu diketahui, Charles ini anaknya Morgan. Publik sudah tahu, tapi keduanya harus jaga jarak karena di mercusuar terdapat sistem di mana setiap orang tidak boleh membentuk suatu hubungan yang mengikat, kayak berkeluarga atau pacaran juga nggak boleh di situ, dengan alasan supaya mercusuar bisa tetap terkendali. Charles yang udah pede abis kemudian langsung terkejut pas Morgan akan menjadikan Mark sebagai wali kota selanjutnya. Charles yang gak terima ngata-ngatain kalau Mark itu gak pantas buat jadi pelindung karena yang dia tahu itu cuman gelut. Namun Morgan tetap tidak goyah untuk menjadikan Mark sebagai penerusnya. Dalam pembicaraan 4 mata yang dilakukan Morgan dan Mark, Morgan cukup yakin untuk sekarang cuma Mark yang pantas untuk memegang jabatan penguasa mercusuar. Pada awalnya Morgan sudah memilih satu nama yang lebih pantas kalau dibandingkan dengan Mark. Namun orang tersebut sudah tiada karena sudah menentang aturan yang ada di mercusuar. Dia bernama Hong Kou yang Mark panggil sebagai kakak. Hong Kou merupakan pemimpin hunter di masa lalu. Dia dikatakan sebagai hunter terhebat yang pernah ada.
dalam sebuah misi ekspedisi pencarian sumber daya. Setelah mengalahkan Extremozoan pengguncang bumi berbentuk kodok berkaki 6, anggota Hunter dibuat tercengang ketika Hongkou tak menyembunyikan kepada mereka jika dia memiliki ikatan kasih dengan Hunter bernama Po Xiao, dan mereka lebih memilih tutup mata atas kejadian tersebut. Tapi sesuatu yang disembunyikan tidak akan bertahan lama. Pas lagi di kantin, para Hunter didatangin sama pasukan pertahanan kota yang berniat buat ngeringkus Hongkou sama Po Xiao. Mark kecil yang coba menghalang-halanginya didorong jatuh sama seorang petugas, bikin Po Xiao marah dan langsung mukulin petugas tersebut. Agar tidak terjadi kerusuhan yang semakin besar, pada akhirnya Hongkou dan Po Xiao terpaksa menyerahkan diri kepada para pasukan pertahanan kota. Sebelum pergi, Hongkou memberikan Mark sebuah kotak berisikan 2 permen dan foto dirinya, dan mulai sekarang Mark harus memanggil cewek tersebut sebagai kakak. 叫我一声姐，叫一声。Mark kecil di malam itu harus melihat kakaknya mendapatkan hukuman berat karena sudah menjalin hubungan terang-terangan di depan publik, dan hukumannya ialah dibakar sampai tak tersisa. Sebelum eksekusi dilakukan, Victor memberikan kesempatan terakhir agar Hongkou dan Po Xiao bisa tetap hidup. Keduanya harus mengakui kesalahan yang telah dilakukan serta memutuskan hubungan di antara keduanya. Tapi Hongkou tetap pada pendiriannya. Sebagai seorang petarung, dia tidak takut mati, dan jika harus meninggalkan si cowok, dia merasa takkan benar-benar hidup. Dan itulah akhir dari sosok Hunter terkuat di mercusuar. Makanya sekarang Mark berpikir jika sistem bisa dirubah, akan ada kesempatan bagi mereka untuk hidup layak dengan mencari tahu manusia yang sempat ia lihat di permukaan. Sambil marah-marah, Morgan yang taunya mengetahui sesuatu ngomong kalau hanya ada sedikit manusia yang hidup di permukaan dan mereka adalah orang-orang yang jahat. Sementara Mark makin penasaran, Morgan berjanji jika dia akan memberitahukan Mark semuanya setelah dia menjabat sebagai wali kota. Sebelum Mark pergi, Morgan menyebutkan kalau orang yang Mark lihat di permukaan itu seorang wanita, maka lupakan saja. Yang artinya kesempatan yang diharapkan oleh Mark tidak akan pernah terwujud. Beberapa hari sebelum Mark resmi dilantik menjadi wali kota mercusuar, di dalam ruang pelatihan Hunter terdapat banyak calon Hunter yang selanjutnya bakalan ngisi posisi anggota yang telah gugur pada ekspedisi sebelumnya. Di arena tinju, Mark disuruh naik ke atas ring sama Elon yang ngajakin dia buat sparring dengan alasan kalau mereka harus kasih demonstrasi pertarungan yang baik kepada calon Hunter di sana. Elon ini merupakan patua instruktur yang dulu sering ngajarin Mark buat berantem sampai Mark bisa jadi squad seperti sekarang. Mark awalnya menolak karena dia nggak mau ngelukain Elon yang udah tua. Poin prestasi Mark sekarang juga nggak cukup buat beliin Elon obat. Jadi, poin prestasi ini itu seperti uang yang menjadi alat tukar di mercusuar, teman-teman. Namun pada akhirnya Mark terpancing setelah Elon ngatain Mark yang dianggap cuma kotoran dan bisa dia pukul jatuh dengan gampang ke tanah. Dalam baku hantam yang akan dilangsungkan, para Hunter langsung pada kumpul buat nontonin. Beberapa dari mereka juga bahkan ada yang sampai taruhan pakai poin prestasi. Kocak betul aki-aki satu ini. Sebelum Mark melayangkan pukulan pembuka, beliau malah izin sebentar buat pemanasan. Pas lengah, Elon lempar handuk ke muka Mark diikuti sebuah pukulan pembuka, tapi itu bisa ditahan sama Mark. Terus pas Mark dapat celah buat mendaratkan tinjunya, sebelum kena cepolan tersebut, si patua langsung pegang dadanya sambil merintih. Dia pura-pura sakit dan ketika Mark lengah, dia langsung tinju si Mark. Tentu saja Mark yang ketipu mulai merasa kesal sama Elon. Pertarungan pun mulai kembali berlanjut. Pukulan Elon nampak nggak mempan buat Mark yang lebih kuat. Pas terdesak, si Elon sekali lagi bikin Mark lengah, berkata kalau saat itu ada Pak Wali Kota yang datang ke sana dan mereka harus memberikan hormat. Padahal Pak Wali Kota nggak ada di sana. Dengan cara tersebut, Elon bisa daratin banyak pukulan di wajah Mark dengan telak. Mark yang udah super kesal dipermainkan, janji kalau dia nggak bakalan lagi ketipu muslihat si patua. Tapi tahu-tahu Elon menyudahi pertarungan tersebut dengan alasan kalau dia udah nggak kuat, pinggangnya udah encok berat. Karena pertarungan dihentikan di tengah-tengah dan pemenangnya masih belum jelas, tentu saja para penonton pada kecewa, apalagi buat mereka-mereka orang yang pasang taruhan.
Ternyata alasan kenapa Elon saat itu ngajakin Mark buat berantem ialah karena beliau besok akan melangsungkan ritual yang disebut sebagai Long Journey, perjalanan panjang. Pertarungan sebelumnya menjadi akhir penutup sebelum Elon pergi dari mercusuar. Mark yang baru mengetahui itu langsung pergi menemui Elon. Dia cukup menyayangkan Elon yang memilih untuk melakukan Long Journey. Padahal menurutnya Pak Tua tersebut merupakan instruktur hebat yang masih bisa berguna buat mercusuar. Mark juga nggak bisa minta ke wali kota buat mencegah Elon pergi. Elon kasih tahu jika Mark harus terus tumbuh dan belajar. Dalam pertarungan di antara mereka berdua sebelumnya, Mark sering lengah. Kalau di medan pertarungan Mark kayak gitu sih, dia pasti udah mati 2 kali, ungkap Elon. Di mercusuar, perasaan dan emosi manusia adalah yang paling berbahaya, dan Mark sebagai manusia masih menyimpan hal kayak gitu. Mark tanya apakah Elon pernah berpikir kalau mereka bisa hidup di permukaan? Ya, mungkin saja. Harapan akan muncul sebelum dunia berakhir. Di dalam ruang breeding, Ranbing senyum terus ketika melihat terdapat banyak bayi yang di masa depan akan menjadi bagian dari mercusuar. Hanya saja saat itu Ranbing juga menyaksikan kejadian yang cukup memilukan. Seorang ibu yang baru saja melahirkan pengen lihat wajah anaknya, tapi dia nggak dibolehin untuk melakukan itu. Karena bakalan banyak masalah kalau seorang ibu kandung mengetahui anaknya sendiri di mercusuar ini. Pak dokter cuma bisa ngasih selamat kepada si ibu yang berhasil melahirkan anak superior, gen yang sehat dan lebih baik kalau dibandingkan sama inferior. Nanti si ibu juga bakalan dapat banyak poin prestasi karena sudah melalui misi reproduksi. Si ibu yang melakukan perlawanan supaya bisa melihat anaknya hampir dapat hukuman dari petugas pertahanan kota. Untung aja dia digampar sama seorang perawat yang melakukan itu buat nolongin si ibu, mengingatkan kepadanya jika ini adalah mercusuar, di mana suatu hubungan yang terikat itu dianggap haram. Di pinggiran mercusuar ada banyak kontainer gantung yang kumuh. Itu adalah tempat tinggal para inferior. Di sebuah kamar, cewek 4277 saat itu bawa alkohol buat diminum sama 4068 dan 4079. Makanan atau minuman enak hampir tidak bisa dinikmati sama para inferior. Makanya mereka sangat senang pas si cewek bawa alkohol ke sana. Setimpang inilah kesenjangan yang ada di mercusuar antara superior sama inferior, guys. Menganggap minuman tersebut sebagai hadiah, di tengah minum-minum 4068 juga ngasih hadiah balik ke cewek 4277. Jam tua yang sebelumnya diambil sama 4068 di reruntuhan pesawat di darat. Tak berselang lama terjadi kerusuhan di ruang penyimpanan makanan karena ada 2 orang inferior yang bertindak seperti orang gila. Mereka mencuri makanan seperti roti dan susu yang keduanya langsung makan di tempat. 4068 cuman bisa menelan ludah karena makanan-makanan simple itu bahkan hampir sangat mustahil buat bisa dinikmatin sama para inferior selama mereka hidup. Makanya kedua inferior yang bikin rusuh itu makan seperti binatang, meskipun tahu pada akhirnya mereka bakalan dapat hukuman yang serius. Ketika pasukan pertahanan kota datang untuk meringkus mereka berdua, keduanya terus melakukan perlawanan, bahkan sampai berhasil merebut beceng seorang petugas. Tapi semuanya berubah ketika Fandi dan Sharif dari Light and Shadow Society datang ke sana. Tembakan pistol yang dilepaskan oleh si inferior mantul-mantul gara-gara Sharif yang tubuhnya gede pakai armor super. Tembakan yang mantul-mantul juga nggak sengaja kena rekan ceweknya. Ketika 4277 yang mau belain si pencuri makanan diikuti dengan 4079 yang muncul dan mau kasih penjelasan, keduanya malah dianggap sebagai pembangkang juga. Sebelum akhirnya 4068 muncul dan memohon agar para inferior yang sebelumnya pada bikin rusuh dimaafkan. Tapi dia malah diangkat sama Sheriff, dicokot lehernya sampai hampir nggak bisa nafas. Sebelum 4068 mokat, Charles datang karena dia yang tahu kalau 4068 ini merupakan bagian dari anggota ekspedisi sebelumnya. Akhirnya 4068 pun dilepaskan dan mereka yang ikut dalam aksi kerusuhan akan dikirim ke ruang pendidikan buat disucikan. Pas Charles ketemu sama bapaknya, dia yang masih kesal karena nggak dipilih sebagai wali kota pun bersikap formal kepada ayahnya, memanggilnya dengan sebutan Pak Wali Kota, bukan ayah. Charles sendiri jago main alat musik kayak piano, dan pas lagi mainin piano yang ada di dalam ruangan, Morgan mengungkapkan, jika saja mereka masih hidup di dunia lama, Charles pasti akan jadi anak yang sukses karena dia punya skill yang bagus dalam seni. Hanya saja dia nggak cocok buat jadi sosok pemimpin. Itulah alasan kenapa Morgan gak kasih dia jabatan wali kota dan lebih memilih Mark sebagai pewarisnya.
Charles ini anak yang cuman pengen dianggap berguna sama ayahnya. Meskipun gak bisa jadi wali kota, setidaknya dia masih akan coba berpuas diri dengan terus menjadi sosok pemimpin di kultus Light and Shadow Society. Tapi semuanya langsung berubah ketika Morgan yang cuma pengen melanjutkan hidup sama Charles sebagai anak dan ayah dengan normal, berkata jika dia akan membubarkan Light and Shadow Society. Charles hanya bisa menahan emosi di depan ayahnya yang malah merenggut kultus yang selama bertahun-tahun sudah dirinya usahakan dan pimpin untuk ada. Hingga akhirnya tibalah hari di mana ritual perjalanan panjang diadakan. Dalam ritual tersebut ada beberapa orang tua yang akan diturunkan ke permukaan dan mereka akan mencari kebenaran yang terjadi di permukaan sebagai sosok pahlawan. Namun itu cuma sampulnya aja teman-teman. Dari Charles yang sekarang jadi frontal dan gak bawa-bawa nama dewa lagi gara-gara sebentar lagi dia gak jadi pemimpin kultus pun berkata, entah mencari kebenaran atau apapun. Pada dasarnya ritual perjalanan panjang itu ada untuk menghemat makanan di mercusuar. Orang tua yang dianggap sudah gak berguna akan dibuang ke permukaan setelah Morgan menghitung makanan secara berkala untuk diberikan kepada para manusia yang masih hidup di mercusuar. Karena tindakan tersebut cukup gak manusiawi, makanya ditambahin kata ritual supaya bisa nenangin orang-orang yang hingga saat ini menormalisasikannya. Sebelum diturunkan ke permukaan, Elon berbisik kepada Mark, kasih tahu dia kalau Mark masih percaya pada manusia yang hidup di daratan, maka dia bisa mencari tahunya di pusat ruang data, karena di sana terdapat banyak arsip dokumen tentang kejadian besar di masa lalu. Dengan bantuan Jingnan, pemimpin ruang kendali yang berpihak di kubu Mark di malam itu, Mark dan Ranbing pun berhasil masuk secara diam-diam ke dalam ruang pusat data. Di sana keduanya berhasil mendapatkan beberapa fakta besar yang diantaranya berisikan jika mercusuar yang selama ini menjadi tempat tinggal mereka awalnya merupakan sebuah penjara yang bernama Tartarus yang berisikan para tahanan kelas kakap. Mark sendiri sekarang ada di tahun ke-50-an semenjak mercusuar mengudara. Pada tahun kelima, mercusuar diserang oleh pasukan darat, membuat setengah dari populasi menghilang, sehingga mercusuar memutuskan kontak dengan dunia luar dan melarang orang luar untuk join ke mercusuar. Tahun ke-12, mercusuar mendapatkan serangan dari Extremozoan, dan ini semakin meyakinkan mereka bahwa manusia tak lagi bisa bertahan hidup di daratan. Tahun ke-12, para hunter mendapatkan penyerangan dan menderita kerugian besar. Mereka diserang oleh satu orang saja. Setelah melihatnya, Mark mengingat kalau wajah yang ada di gambar arsip itu sangat mirip sama cewek yang sempat dia lihat di permukaan. Sementara mereka yang ada di sana modelnya belum pernah dilihat Ranbing ataupun Mark. Karena saat itu ada sapam Mecha yang lagi observasi. Mark sama Ranbing langsung ngumpet di sela-sela ruangan yang sempit, saling berhadap-hadapan. Dengan tubuh Ranbing yang terdorong sama mesin-mesin di belakang tubuhnya, makin mepet, makin deket, dan... Demi mengungkapkan kebenaran, Mark kemudian datang ke tempat para inferior tinggal untuk menemui inferior paling tua di sana. Dia nyamar supaya nggak kebaca lawan teman-teman. Tapi di tengah jalan, Mark ketabrak tubuh inferior yang punya gen fisik yang oke. Badannya gede, cuman otaknya agak kurang. Pas tahu yang lagi nyamar adalah Kapten Mark, inferior tubuh besar itu diminta buat jangan berisik. Manggut-manggut kirain paham. Taunya dia malah teriak-teriak kalau Kapten Mark ada di sana. Sopo-sopo. Dalam waktu singkat, Mark langsung diramen sama para inferior yang pada ngefans sama dia. Yang laki pada berharap supaya Kapten Mark ajak mereka jadi bagian hunter. Kalau yang cewek sih cuma pengen pegang-pegang ototnya Kapten Mark aja. Di sebuah kontainer gantung, ada para inferior yang lagi nonton film boneka yang sedih dan bikin mereka pada nangis. Bukannya pada kerja, malah pada nonton film. Itu merupakan suatu pelanggaran, kata Mark yang muncul di sana. Seketika mereka langsung nyalahin Pak Tua 0609 karena dialah orang yang punya kasetnya. Pas udah tinggal berdua, barulah Mark ngungkapin tujuannya ke sana, bertanya pada si Patua tentang kejadian di tahun ke-12 mercusuar, tahun di mana para hunter mendapatkan penyerangan dari seorang wanita. Mark akan ngasih sebatang cerutu yang mantap kepada si Patua kalau dia mau cerita. Tentu saja 0609 gak nolak.
Jadi faktanya pada tahun ke-12 mercusuar nggak diserang, justru sangat damai. Saat itu Morgan masih jadi Kapten Hunter, sedangkan Patwa ini adalah porternya atau tukang angkut barangnya. Bahkan pada masa itu nggak ada pembagian kasta superior dan inferior. Jadi dalam sebuah misi ekspedisi di tahun ke-12, para hunter mendapatkan penyergapan dari kawanan Extremozoan. Satu persatu jiwa para hunter diekstraksi oleh makhluk tersebut, mengubah mereka menjadi batu. Sebelum Morgan mendapatkan giliran buat diekstraksi, sebagai tukang angkut, si 0609 ini mendengar dentuman pedang yang sangat nyaring berasal dari sosok tak dikenal yang menebas-nebas si Extremozoan dengan mudah, membuat Morgan berhasil terselamatkan. Sosok tersebut menggunakan armor aneh yang jauh lebih kuat dari mecha hitam punya Mark. Dia adalah wanita cantik usia 17 tahunan yang memiliki rambut perak. Setelah kejadian tersebut, wanita rambut perak itu diundang ke mercusuar sebagai ganti atas rasa terima kasih Morgan kepadanya. Tapi sangat aneh karena pada akhirnya wanita itu malah hilang entah kemana bersama dengan armornya. Fakta yang cukup berbeda sama apa yang Mark lihat di ruang arsip. Di dalam tempat tinggal Penny, hunter yang mati di awal, didapati banyak sumber daya yang dia sembunyikan. Semuanya kemudian diangkut sama petugas buat diamankan. Di antara barang-barang yang lagi diangkut ada sebuah diary punya Penny yang jatuh dan dipungut sama Ranbing. Diary tersebut berisikan kegalauan Penny yang merasa kebingungan sama perasaannya kepada Donnie. Setiap ketemu sama Donnie, dia deg-degan. Kalau lihat Donnie, dia malu dan takut suatu saat nggak bisa ngelihat dia lagi. Penny yang dapat misi reproduksi membayangkan kalau dalam misi itu dia ketemunya sama Donnie pasti bakalan mantep. Nggak usah dijelasin ya apa itu misi reproduksi, otak kalian pasti langsung nangkep guys. Ketika menemukan sebuah buku novel dari daratan dan membacanya, Penny mendapati jika rasa aneh yang dia miliki kepada Donnie itu disebut sebagai cinta. Gara-gara ini, Ranbing juga jadi tahu kalau cinta adalah perasaan yang selama ini dia rasakan pas sama Mark. Pas udah kecintaan sama Donnie, Penny gak mau lagi melakukan misi reproduksi karena misi tersebut mengharuskannya buat nganu sama superior yang dipilih secara random. Menolak misi reproduksi artinya mati, tapi Penny tidak peduli. Dia bahkan berharap kalau dia harus mati, setidaknya dia mati di tangan Donnie. Harapannya itu ternyata benar jadi kenyataan pas lagi jalanin misi ekspedisi sebelumnya. Abis baca diary Penny, Ranbing mendapatkan kabar karena Penny sekarang sudah meninggal, maka Ranbing akan menggantikannya melakukan misi reproduksi wajib hari itu jam 9 malam. No! Di dalam ruang penyucian Light and Shadow Society 4068 yang kerap kali melakukan tindakan perlawanan pada akhirnya mesti disucikan dalam versi kultus tersebut. Selain menerima hukum cambuk, badannya kini lagi dipanasin pakai kaca pembesar ukuran besar teman-teman. Ketika Charles tiba di sana, si 4068 mengungkapkan alasan kenapa dia menaiki mecha itu buat nyelamatin sumber daya dan juga banyak orang. Jadi dia nggak merasa bersalah atas perbuatannya. Charles padahal udah tahu, tapi dia berlagak nggak tahu. Kata dia, Mark yang ngasih laporan ekspedisi sebelumnya nggak menyebutkan tindakan heroik yang dilakukan sama si 4068 ini. Namun sebagai pemimpin Light and Shadow yang baik hati, Charles akan memberikan 4068 hadiah yang pantas. Di dalam ruang penelitiannya, Carrie didatengin sama Victor yang datang atas permintaan wali kota. Pak wali kota memintanya untuk melanjutkan proyek Clean Yuan yang sempat diberhentikan. Entah apa itu proyek Clean Yuan, yang pasti proyek tersebut akan menguras banyak sumber daya. Victor akan memberikan dukungan sumber daya, teknologi, dan peralatan kepada wanita tersebut selama Carrie berhenti melakukan eksperimen kepada manusia. Setelah Victor pergi dari sana, Sharif datang membawa sebuah kantung berisikan makhluk hidup. Kembali ke 4068 yang dikasih apel sama Charles. Dia makan sangat lahap. Ini pertama kali baginya makan buah segar. Bukan cuman apel, inferior tersebut juga dikasih daging stick sama Charles. Sambil mengikuti manner yang ditunjukkan sama Charles, Charles akan membantu 4068 yang terlahir sebagai inferior untuk bisa memilih keputusan hidupnya sendiri, menjadi superior atau inferior. Tapi ada syaratnya. Ranbing yang lagi jalan di lorong atas area superior ketemu sama 3 bocil kematian yang diam-diam masuk ke sana. Alasan mereka berani datang ke sana itu karena si bocil cewek 9033 beberapa hari lagi bakalan mati karena penyakit bawaan pada darahnya yang bermasalah. Jadi sebelum mati, bocil cewek itu mau lihat mercusuar secara jelas dari lantai teratas superior.
Pada akhirnya Ranbing ngajakin si bocil cewek itu melihat-lihat mercusuar dengan cara terbang tinggi pakai Delta Wings. Tindakan Ranbing terbilang ilegal karena dia pakai Delta Wing gak izin dulu dan dipakai buat senang-senang. Mark yang lagi bahas tentang teknologi baru mecha sama Jingnan melihat Ranbing yang lagi terbang sama si bocil. Kegilaan apa lagi yang kau lakukan, kata Mark mah. Pas lagi nikmatin pemandangan mercusuar dari atas, muncul tekanan angin kuat yang bikin Delta Wings sukar buat dikendaliin. Belum lagi si bocil yang hampir jatuh dari mesin tersebut bikin Ranbing tambah kena masalah. Mark yang sigap melihat masalah langsung bergerak ke arah Ranbing dan dia berhasil menyelamatkan si bocil yang dilempar sama cewek itu. Pas melihat Ranbing mulai kehilangan kesadaran dengan kakinya yang masih nyangkut di footstep, Mark hidup seperti Larry, terjun bebas dengan barbar ke bawah cuma buat pepepnya. Dan ya, meskipun agak kesulitan, pada akhirnya Mark berhasil mengamankan keadaan, menangkap Ranbing dan mendapatkan kembali kendali atas Delta Wing. Pas diajak muter-muter sebentar sama Mark, Ranbing yang tersadarkan berharap agar momen indah itu tidak segera berakhir. Sedangkan Mark, dia nggak nyangka kalau mercusuar itu nampak kecil sekali kalau dilihat dari jauh. Jika mercusuar adalah tempat terakhir bagi manusia untuk bertahan, Mark berjanji akan melindunginya. Kuasa akan ada di tangannya juga pas dia jadi wali kota. Di area mercusuar atas terdapat area botanikal yang dipakai buat nanam makanan. Pas lagi jalan-jalan berdua, Ranbing tanya, andai suatu hari nanti mereka bisa hidup di permukaan, di dunia baru, apakah Mark mau membentuk keluarga? Lalu siapa yang akan dia pilih buat nemenin hidupnya? Mark cuma berkata kalau dia nggak pernah mikirin hal kayak gitu dengan agak ketus. Jadi nggak pakai lama, Ranbing langsung ngungkapin kalau dia mau hidup sama Mark jika saja mereka memang bisa hidup di dunia baru. Gara-gara sebentar lagi pengen jadi wali kota yang punya tanggung jawab gede, Mark di sini mulai mencoba buat nahan perasaannya, apalagi sama Ranbing. Sekalipun dia tahu Ranbing dapat misi reproduksi dan mau dikirim ke Golden Room, Mark cuma bisa diem sambil nahan pengen nangis. Pas malamnya, Mark yang galau lampiasin emosi ke Samsak Tinju. Pada saat itu muncul inferior 1225 yang datang ke sana buat minta tolong sama Mark karena dalam masalahnya sekarang cuma Mark yang dia nggak bisa membantunya. Sambil nodongin pistol 1225 mengungkapkan kalau dia mau donorin organnya buat seorang superior yang gak lain di masa lalu adalah suaminya. Dan Mark langsung melakukan penolakan. Selain bukan job desk-nya, Mark juga yakin kalau permintaan ibu-ibu itu nggak bakalan digubris sama pihak medis di area superior. Pas Mark cabut dari sana, si 1225 tiba-tiba malah dor perutnya sendiri. Udah gila ya, kata Mark yang mau gak mau balik badan dan nolongin si ibu. 1225 saat itu sangat yakin jika Mark pasti tidak ingin terikat dengan hukum gak manusiawi di tempat itu, mengorbankan nyawanya sendiri demi orang terkasihnya seperti yang dia lakukan kepada Ranbing. Dan itu sama kayak si 1225 yang mau nyelamatin mantan suaminya. Dia bakal ngelakuin apapun. Hidup tanpa orang terkasih itu seperti kiamat. Dan kata-kata si ibu itulah yang mulai menyadarkan Mark. Dan kemudian gak pakai basa-basi, Mark langsung ngangkut si ibu ke ruang medis superior dan minta dokter Lottie buat nanganin pasien inferior tersebut kalau gak mau dia dor. Sementara itu di Down Hall, lebih tepatnya di Golden Room, ruangan untuk menjalankan misi reproduksi, Ranbing yang udah ada di sana dan pakai topeng emas ditemuin sama seorang superior tubuh gede yang akan menjalankan misi tersebut bersamanya. Bersama dengan itu Mark yang sadar betapa berharganya Ranbing buat dia pergi juga ke Down Hall. Cuma di pintu masuk dia dihadang sama para penjaga, jadi mau gak mau Mark mukulin mereka semua. Sebelum masuk ke Golden Room, Mark mesti melewati beberapa lorong terlebih dahulu dan melawan para penjaga di sana. Karena kebanyakan dari para penjaga itu pada kurus-kurus, Mark bisa menumbangkan mereka semua tanpa mendapatkan masalah. Tapi pas di lorong terakhir, Mark dihadang sama si eksekutor, Sharif, yang selain punya kampak besar, dia juga pakai armor keras buat ngelindungin tubuhnya. Bahkan satu serangan yang didaratkan sama lawan bikin tulang Mark retek-retek dibuatnya. Di saat Mark dipukulin di sisi dinding sampai mukanya pada bonyok-bonyok, dia inget sama Ranbing yang menjadi penyemangatnya. Mulai dari sinilah Mark melakukan serangan balik. Dia hajar Sharif bermodalkan teknik kickboxing yang dipelajarin dari Elon. Menghajarnya tanpa ampun dan mengakhiri duel dengan serangan uppercut.
Masuk ke dalam Golden Room, tidak disangka ruangan tersebut sudah bersimbah darah dan semua orang yang ada di dalam ruangan tersebut sudah tergeletak di lantai. Yang tersisa cuma Ranbing seorang, dan semua itu tentu saja Ranbing yang melakukannya. Mark minta maaf sama Ranbing. Dia sekarang sudah menyadari apa yang paling penting bagi dirinya, seperti apa yang dilakukan oleh Hongko, kakaknya di masa lalu. Dengan setangkai bunga Mark ngelamar Ranbing, teman-teman. Dia ngajakin Ranbing untuk membentuk keluarga bersama-sama, seperti apa yang dilakukan oleh para manusia di dunia lama. Mark mau hidup bersama Ranbing di permukaan, gak peduli dunianya hancur. Yang terpenting selama ada Ranbing di sana, Mark akan merasa sangat puas. Dan lamaran dari Mark tentu saja diterima. Berjalan keluar dari Golden Room, pas lagi di lorong, keduanya malah dihadang sama pasukan pertahanan kota. Kali ini Mark nggak melakukan perlawanan, dia minta dibawa ke Pak Wali Kota. Sementara Ranbing diminta untuk ditahan sementara di dalam ruang tahanan. Sesuai keinginan, Mark pun langsung dibawa menuju ke tempatnya Pak Wali Kota. Di sana juga ada para petinggi dari masing-masing divisi mercusuar. Sangat aneh karena pada saat itu Charles yang biasanya nggak suka sama Mark dan pengen jatuhin dia, sekarang malah jadi baik. Charles merasa kalau mereka nggak perlu menghukum Mark dengan hukuman berat. Meskipun sudah melakukan banyak kesalahan besar, tapi Mark pemberi kontribusi terbesar di mercusuar yang juga akan segera menjadi wali kota, kata dia. Charles juga bahkan ngelawan Victor, tangan kanan Morgan, yang pengen Mark dihukum dengan semestinya. Daripada dengan argumen yang terbagi menjadi dua belah pihak, Morgan memilih langsung tanya sama Mark kenapa dia melakukan semua pelanggaran itu. Mark mengungkapkan jika dia melakukannya untuk hidup yang sebenarnya. Dalam POV Mark, mercusuar ini nggak adil. Mulai dari para hunter yang selama ini mencari banyak sumber daya, tapi mereka malah kesulitan buat dapetin perawatan luka. Terus ada gurunya Elon yang padahal udah ngabdi selama hidupnya, tapi malah diusir keluar. Begitupun sama para inferior yang padahal kerjaannya paling berat, tapi nggak dapat hasil yang setimpal. Hidup dengan menuruti aturan mercusuar tak ubahnya seperti tubuh dingin tak bernyawa tapi bisa bergerak, ungkap Mark. Namun dalam POV Morgan sebagai wali kota, selama ini apa yang ia jalankan serta segala aturan mercusuar merupakan tindakan paling realistis yang bisa dilakukan untuk bertahan hidup. Meskipun memang kurang manusiawi sih. Kalau memang itu masalahnya, pikir Mark, kenapa mereka nggak coba mencari kehidupan di permukaan saja? Wanita yang Mark lihat saja bisa hidup di sana, masa mereka enggak? Morgan yang penyakitnya agak kambuh keceplosan di depan umum, ngomong kalau wanita itu nggak bisa dianggap sebagai manusia. Sebelum akhirnya Morgan menutup pertemuan dengan meminta para petugas buat bawa Mark keluar. Sebelum dibawa keluar, Mark cuma minta satu hal, di mana Morgan mesti izinin dia sama Ranbing buat hidup di permukaan. Sama seperti para orang tua nggak berguna yang melakukan perjalanan panjang. Mendengar itu dada Morgan pun nyut-nyutan, penyakitnya kambuh parah, dan akhirnya dia pun jatuh tak sadarkan diri. Mercusuar sudah kehabisan obat-obatan, terlebih dalam aturan bertahan hidup di mercusuar. Setelah dikalkulasikan, mestinya Morgan juga sudah tidak layak buat diobatin. Namun Mark bakalan melakukan ekspedisi seorang diri di malam itu buat nyari obat-obatan yang diperlukan. Jingnan cukup khawatir sama Mark yang mau pergi sendirian, apalagi dia pergi di malam hari. Padahal para hunter selama ini nggak ada yang melakukan penjelajahan kalau sudah malam. Di tengah jalan Mark dihadang sama Victor dan pasukan pertahanan kota. Tapi mereka bukannya mau menghentikan Mark, melainkan memberikan support kepadanya. Pas turun buat siapin mekanya, ternyata Mark nggak akan pergi sendirian. Selain ada teman-teman tim hunternya dan juga para hunter baru, ada pula sisa-sisa veteran hunter dari tim Hongko yang bakalan ikut dalam ekspedisi tersebut. Setelah kehilangan Hongko, mereka juga nggak mau sampai kehilangan Mark. Walaupun sudah tua tapi mereka berguna. Pengalaman tempur yang mereka miliki lebih banyak dari timnya Mark. Dan nggak pakai berlama-lama, mereka semua pun langsung Lego. Karena pada malam itu sedang terjadi hujan badai, mercusuar nggak bisa nganterin Mark tepat di titik lokasi tujuan. Bikin mercusuar turun ke bawah pun nggak memungkinkan. Maka dari itulah para hunter nggak punya pilihan lain selain terjun pakai mobil mereka dari ketinggian. Dan ketika posisi mobil berjarak puluhan meter dari permukaan, diaktifkanlah semburan api di bawah mobil, membuat mereka bisa mendarat dengan nyaman, sekaligus membakar para ekstrimozoan yang lagi nungguin mereka turun ke bawah.
Lokasi yang sekarang dilalui sama Mark dikenal sebagai area eko-intensif. Ini adalah lokasi ekstrim sebab terdapat banyak spesies berbahaya yang masih belum diketahui tinggal di sana. Di tengah perjalanan, Mark dan timnya dikejar oleh segerombolan ekstrimozoan anjing ular. Baku tembak selama pengejaran pun terjadi. Cukup heboh dan makhluk tersebut berhenti mengejar ketika para hunter memanfaatkan jalan yang sempit, melemparkan bom di beberapa sisi untuk menciptakan ledakan besar. Selain tipe anjing ular, ada juga ekstrimozoan tipe 2, Earth Roar, pengguncang bumi. Mereka itu kodok dengan tubuh rusa berotot yang bisa nyemburin serangan jarak jauh. Mereka cukup menyulitkan dan gak ada habis-habisnya. Untuk bisa lepas dari kejaran sekaligus menghasilkan damage yang besar, tim hunter memanfaatkan jembatan putus, menaikkan kecepatan mobil, dan sebelum terjun ke bawah, mereka kembali mengaktifkan semburan api buat nerbangin mobil mereka ke sisi jembatan yang lain. Sementara seorang veteran hunter melepaskan peluru panas ke arah penyimpanan bahan bakar di sekitar area jembatan tersebut. Di mercusuar terjadi sebuah keadaan gawat darurat karena bocil cewek 9033 berada dalam keadaan sekarat. Sebagai inferior, mereka tak memiliki metode perawatan yang bisa diandalkan. Biasanya dalam keadaan seperti itu, mereka hanya bisa menunggu sampai pasiennya mati. Tapi kali ini berbeda. Patua 0609 langsung membawa bocil tersebut menuju tempat medis superior. Dia akan coba bernegosiasi supaya si bocil bisa dapat pertolongan. Apalagi Patua ini sebelumnya juga dijanjin sama Mark bakalan dijadiin calon wali kotanya. Jadi siapa tahu omongannya bisa didengerin. Ketika tiba di ruang medis superior, baru datang, tapi Patua 0609 langsung diabaikan pas pengen minta bantuan dan diminta buat cepet keluar gara-gara mereka semua itu kan para gembelan. Diikuti dengan kehadiran pasukan pertahanan kota yang datang ke sana dengan Ritter sebagai kaptennya. Selain mendapatkan pertentangan dari pasukan pertahanan kota yang minta para inferior buat pergi kalau nggak mau kena hukuman, ada juga para superior di sana yang anggap kalau yang sakit cuma inferior, yang nggak perlulah dilakukan pengobatan, tunggu saja sampai mati. Ketika suasana jadi tambah tegang, bocil 9033 yang sakit tiba-tiba batuk darah. Ketika dia lagi mau ngomong, darah tersebut kena wajah Ritter, membuat dirinya seperti orang yang baru saja ternodai. Gara-gara itu dia langsung melepaskan sebuah tembakan ke arah si bocil yang sakit. Akan tetapi, Patua 0609 hadir di sana, menggunakan tubuhnya sendiri untuk menahan peluru panas tersebut. Dengan luka dan darah yang berceceran, 0609 berjalan ke arah Dr. Loti, berkata kepadanya jika di masa lalu, seorang dokter nggak pernah melihat gen pasiennya ketika melakukan perawatan. Dan ya, itu kalimat terakhir yang diucapkan oleh si Patua. Sebelumnya Loti udah nolongin Mark pas operasi pasien inferior 1225, dan sekarang apakah hatinya bakal kembali tergerak sebagai seorang dokter? Kita kembali kepada para hunter yang akhirnya tiba di titik tujuan, lokasi pengumpulan medis. Bangunan reruntuhan tersebut sepertinya semacam rumah sakit yang cukup besar. Masuk ke area lobi bangunan, di tempat yang gelap tersebut terdapat titik-titik cahaya yang dikeluarkan oleh spora tumbuhan mutasi. Ekologi mana yang padat di daerah tersebut bisa mengacaukan gelombang suara radio yang digunakan sebagai alat komunikasi. Maka dari itulah mereka memerlukan alat pemancar sinyal untuk bisa saling terhubung, memasangnya di area lobi bangunan. Dalam penjelajahan tersebut, Mark akan membagi para hunter ke dalam 5 tim, sementara tim kedua akan tinggal dan berada di lobi, berperan sebagai support ketika dibutuhkan dan menjaga alat penguat komunikasi. Sisanya akan berpencar dan masuk lebih dalam demi mencari obat yang dibutuhkan. Sepanjang eksplorasi, tim 1 yang dipimpin sama Mark menemukan sebuah ruangan yang dipenuhi oleh banyak rongsokan robot medis. Inferior 4068 yang melihat ada sebuah robot yang memercikan aliran listrik di sana, kemudian mencoba memperbaiki robot medis yang berada di tumpukan rongsokan. Dan hasilnya, ya, dia berhasil. Robot medis itu kembali menyala. Di dalam rumah sakit tersebut, dia ini seperti semacam guide. Ada 6 tombol di tubuhnya. Tombol angka 1 buat isi daftar nama pasien, angka 2 buat melakukan pembayaran, angka 3 pertanyaan, angka 5 pelayanan manual, dan komplain angka 6. Karena robot medis ngejelasin fungsi angka 4, Moceng langsung tekan angka tersebut yang ternyata memiliki fungsi pemindaian tubuh pasien terkait penyakit dan cara penanganannya. Ketika memindai Moceng,
Robot itu tahu kalau Monceng kehilangan kakinya yang udah diganti pakai kaki-kakian logam. Namun ketika memindai Mark, robot medis merasakan adanya sesuatu yang abnormal di tubuh Mark, sehingga analisis yang dilakukan si robot gagal. Ketika memindai 4068 yang diketahui punya luka bakar di tubuhnya, si robot menyuruh agar 4068 segera melakukan penanganan. Robot itu juga memberitahukan jika perusahaan ini memiliki gudang farmasi obat yang sangat luas. Mark dan anggotanya kemudian mengikuti robot medis yang akan mengantarkan mereka menuju gudang obat. Mark sedikit melemparkan senyum bangga buat 4068 yang udah bikin masalah mereka jadi lebih gampang. Beralih ke tim 3, di dalam sebuah ruangan yang diyakini sebagai ruang penelitian, ditemui banyak kubus logam heksagonal. Terdapat pula rangka hewan yang digunakan sebagai bahan penelitian. Di antaranya mereka menemukan sebuah kubus logam yang bersuara. Kubus tersebut tak lama setelahnya mengeluarkan sebuah jantung manusia yang masih segar dan masih berdetak. Mereka juga jadi tambah kaget karena tahu-tahu jantungnya malah diambil sama seekor makhluk kecil dengan pergerakan cepat yang kemudian memakan jantung tersebut. Makhluk itu ternyata cuma seekor tikus putih yang lucu. Tim 4 juga sudah menemukan sesuatu. Secara tak sengaja, salah seorang anggota di tengah perjalanan mengaktifkan perangkat holografis. Cewek yang muncul di dalam hologram itu berasal dari perusahaan kecantikan anti-aging. Dan cikal bakal produk kecantikan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut katanya sih bisa bikin abadi, anti tua. Karena setelah melakukan penelitian besar-besaran, perusahaan kecantikan tersebut berhasil melakukan regenerasi sel meskipun masih belum disempurnakan. Pindah ke tim 5, mereka memasuki sebuah ruangan yang cukup luas tapi terasa sempit karena ruangan tersebut dipenuhi dengan kantung-kantung organ manusia, seperti stok organ buat orang-orang yang membutuhkannya di masa lalu. Ngeri betul. Tapi yang lebih ngeri lagi ialah ketika para hunter veteran itu pada sadar jika yang ada di dalam kantong organ tersebut semuanya sangat mirip sama Mark pas waktu kecil. Apakah itu cuma sekedar klon? Tapi yang lebih penting sebenarnya siapa Mark ini? Sedangkan tim 2 yang jaga di area lobi, di antara para hunter yang lagi berjaga, di pojokan ada Fan Ning sama Gao Ge. Hubungan keduanya juga nampak sangat dekat, lebih dari sekedar rekan. Nunjukin kalau di mercusuar itu banyak orang yang punya hubungan kayak Mark sama Ranbing, cuma mereka tutup-tutupin biar nggak ketahuan. Tim 4 dan tim 5 yang berada di satu jalur kemudian saling berbagi informasi terkait dengan kantong organ yang isinya mirip sama Mark kecil yang kemungkinan itu adalah kloningannya. Karena di masa lalu itu katanya orang-orang cuma membutuhkan satu sel untuk menyalin suatu makhluk hidup. Tapi masalahnya yang mereka tahu, Mark itu kan lahir di mercusuar, jadi bagaimana bisa sel-selnya sudah ada dari masa lalu? Tak berselang lama, Mark melakukan panggilan, melaporkan dia sudah berhasil menemukan gudang obatnya. Sementara timnya akan mengambil obat, sisa tim lainnya diminta untuk langsung berkumpul di area lobi. Sebelum masuk ke dalam gudang obat-obatan, tim Mark menggunakan masker wajah gara-gara kelembaban di dalam ruang obat tersebut tidak normal. Ketika masuk ke dalam ruang yang dipenuhi obat itu dan menyalakan flare ke arah depan, mereka bisa melihat ada beberapa makhluk yang mengambang di langit-langit, berwarna merah, bulat, punya banyak tentakel. Makhluk hidup yang mirip seperti rambutan itu disebut flora mana. Di area lobi, tim 4 dan tim 5 yang tiba lebih dulu ke sana mendapatkan masalah lain ketika mereka sama sekali tidak bisa menemukan tim 2 yang mestinya kan berjaga di area lobi. Alat penguat sinyal yang sebelumnya terpasang terlihat sudah berantakan di tanah. Yang bikin merinding ialah ketika mereka melihat sebuah spora raksasa di dalam ruangan. Dari celah-celahnya muncul banyak tangan manusia, diikuti dengan suara Gao Ge samar dari dalamnya. Tak lama setelahnya, spora bunga itu mengeluarkan kabut bromin, kabut kimia beracun kehijauan yang bersifat korosif, sehingga para hunter langsung cepat-cepat pakai masker pelindung wajah mereka. Bersama dengan tumbuhan mutasi di area sekitar yang seakan saling beresonansi, spora bunga raksasa turun ke bawah tanah, sebelum akhirnya muncul makhluk raksasa mengerikan dari bawah permukaan. Ternyata spora raksasa sebelumnya itu cuma pantat dari makhluk raksasa ini. Ketika hujan tembakan dilepaskan oleh para hunter, kabut bromin membentuk perisai pelindung pada dinding luar tubuh makhluk tersebut. Sama sekali tak ada damage yang dihasilkan. Si raksasa yang creepy ini adalah makhluk jenis baru, monster evolusi yang diberi nama Flower Dream Beast. Setelah meremukkan tubuh salah seorang hunter dengan begitu mudahnya, Flower Dream Beast naik ke dinding bangunan, mencoba untuk kabur.
tak membiarkannya seorang hunter coba mengejar, menembak, dan terus bergerak mendekat. Namun dia harus mokai ketika ekstremozoan lain bernama Sharp Eel alias belut berduri pun muncul, melepaskan duri-duri tajam yang aneh seperti cumi-cumi. Hal ini memaksa hunter lain untuk segera mundur dan mencari tempat yang aman untuk berlindung, supaya nggak kena duri yang dilesatkan oleh lawan. Di antara para hunter ada Gavin, salah satu veteran hunter, anggotanya Hong Kou, yang dibantu Erika naik untuk melompat ke atas dan menyelamatkan tim 2. Dengan belatinya dia merobek pantat makhluk tersebut dan mendapati tim 2 yang saripati kehidupannya sudah sepenuhnya diekstrak. Hanya tersisa Fan Ning dan Gao Ge, itu pun keduanya sudah sekarat. Ketika belut berduri muncul di hadapan Gavin, sebelum dia kena serangan, terlesatkan sebuah tembakan yang berasal dari tim Fei Shu, cewek bertopeng besi yang jago nembak. Fei Shu dan timnya yang tiba sebagai bala bantuan melepaskan rentetan tembakan untuk menjatuhkan para belut berduri. Floor Dream Beast yang naik ke dinding ternyata bukan buat kabur, melainkan jatuhin sisa santapannya. Bola tanah terbentuk dari tim 2 yang telah selesai diekstraksi, lalu menjatuhkannya ke dalam lubang pembuangan. Di sisi lain, tim Mark yang lagi ngambil obat, Flora Mana nyatanya bukan ancaman yang besar. Makhluk tentakel itu cuma menyerap kehidupan dari makhluk lain yang sudah melemah. Mereka cuma perlu hajar tentakelnya saja buat bikin Flora Mana menjauh. Saat itu Mark mendapatkan panggilan dari tim yang sudah ada di lobi jika mereka membutuhkan bantuan. Dan tanpa pikir panjang, Mark langsung bergegas ke lobi, menyerahkan pencarian obat kepada Mo Cheng sebagai pemimpinnya. Karena Floor Dream Beast memiliki perlindungan dari kabut bromin, para hunter berusaha melarikan diri dan mundur dari kejaran makhluk creepy tersebut. Selama masa pelarian, Hunter Lita, seorang cewek, bikin drama kesandung di waktu yang gak tepat. Lita ini juga punya hubungan sama Hunter Afu, makanya pas jatuh kesandung, Afu mau nolongin ceweknya itu, niat awalnya. Tapi pas lihat Floor Dream Beast yang sudah mendekat, Afu memilih buat tinggalin Lita sendirian. Kukira hubungan kita spesial. Nasib baik sebelum disantap makhluk creepy itu, Mark datang dan memberikan pertolongan, menerbangkan senjatanya dan melepaskan puluhan misil terbang ke tubuh si monster. Setelah sang kapten tiba di sana, moral pasukan pun mulai kembali naik. Langkah selanjutnya Mark dan tim inti hunternya seperti Jeff, Erika, sama Fei Shu akan ngelawan Floor Dream Beast yang kehilangan perlindungan dari kabut bromin. Gara-gara serangan dadakan Mark sebelumnya, sisanya akan berurusan dengan kawanan belut berduri. Mereka harus bertahan karena masih ada Mo Cheng yang lagi ngambil obat, dan pertarungan pun terus berlanjut. Sementara Erika yang mekanya bawa perisai berperan sebagai pengalih perhatian maju paling depan, sisanya melepaskan tembakan dari jarak menengah. Combo yang dilakukan oleh keempat hunter tersebut berhasil membuat Floor Dream Beast didorong mundur sampai benar-benar tumbang. Mo Cheng dan tim pencari obat yang dapat bantuan dari robot medis akhirnya bisa menemukan obat yang dicari-cari. Akan tetapi, terjadi sesuatu yang janggal ketika seorang hunter mulai menunjukkan gelagat yang aneh. Berikut dengan robot medis yang kasih tahu kalau tanda-tanda vital hunter tersebut mulai menghilang, diikuti dengan munculnya batuk darah serta tanah lembab aneh seperti tentakel yang menarik tubuh si hunter. Mo Cheng dan lainnya yang sadar akan bahaya di hadapan mereka langsung lari dari TKP. Kehidupan aneh itu disebut Shirang. Biasanya hidup di area sekitar Flora Mana tinggal dan akan memasuki mode menyerang ketika dia terkena darah makhluk lain seperti darah manusia. Dan darah yang diteteskan si 4068 sebelumnya menjadi alasan kenapa Shirang menyerang. Yang perlu mereka lakukan hanyalah pergi sejauh-jauhnya dari jangkauan serangan makhluk tersebut. Selama pengejaran, sebagian anggota yang dibawa Mo Cheng harus meregangkan nyawa. Salah satu cara untuk mengusir Shirang itu dengan menaikkan suhu di sekitar area. Di sini Hunter menggunakan bom untuk mengusirnya. Tapi kehidupan ini cukup pintar.
Dia juga menunjukkan kemampuan uniknya. Selain bisa mengendalikan tubuh makhluk hidup, dia juga bisa mengendalikan tubuh robot rongsokan yang digunakan untuk kembali melakukan pengejaran. Ketika berhasil mencapai pintu keluar, 4068 yang baik hati berniat mau nolongin hunter yang ditangkap sama Shirang. Tapi gara-gara itulah dia malah kekunci di sana. Mo Cheng dan hunter lain tutup pintu karena nggak punya waktu buat nungguin dia. Daripada mati semua, mending korbanin satu orang gak sih? Tapi ajaibnya, si 4068 ini bisa escape. Pas lari dari Shirang di langit-langit, kebetulan dia ketemu pintu menuju pipa cerobong dan naik ke sana. Di area lobi, setelah menumbangkan Flower Dream Beast dan para Blood berduri, Mark dan seluruh anggota berniat buat pergi secepatnya pas Mo Cheng kembali. Mereka mesti cepat pergi dari sana sebelum para Extremozoan pada bangkit kembali. Tak berselang lama, tiba-tiba muncul cahaya yang kedip-kedip di permukaan. Cahaya yang nampak menuju ke satu tempat. Hal itu diikuti dengan para Blood berduri yang kembali bangkit setelah regenerasi. Sangat aneh, belum ada beberapa menit, tapi makhluk-makhluk itu sudah kembali pulih. Dari arah Flower Dream Beast yang ditumbangkan, muncul sebuah semburan laser tertuju ke arah Mark. Menyadari serangan tersebut, Haji, salah satu veteran anggota Hongkou di masa lalu, mendorong Mark untuk menyelamatkannya. Sedangkan Haji sendiri setengah tubuhnya harus terkena serangan laser cepat itu. Di hadapan para hunter yang mendekatinya, Haji bilang, jangan pada khawatir, itu cuma luka sepele. Padahal dari perut ke bawah udah hilang tubuhnya. Setelah mengucapkan beberapa kalimat kepada Mark, Haji pun mati. Nangisin rekan seperjuangan memang perlu, tapi jangan lama-lama, karena Flower Dream Beast yang kembali bangkit kembali menunjukkan kengeriannya. Makhluk tersebut mengambang sambil membuka pantatnya, diikuti dengan tumbuhan mutasi di sekitar dan para Blood berduri yang tubuhnya memancarkan cahaya. Flower Dream Beast kemudian melepaskan gelombang suara yang frekuensinya nggak bisa ditahan sama telinga para hunter. Terlihat pula seekor Blood berduri muncul di depan si raksasa. Dia mulai mengekstraksi kehidupan para hunter yang ada di dalam ruangan tersebut. Ketika tubuh semua orang sulit buat bergerak, Mark minta Feishu yang ada di lantai atas buat nembak Blood berduri. Tapi tembakan Feishu meleset, malah kena si Dream Beast. Karena itulah, salah seorang veteran hunter lainnya dari anggota Hongkou bernama Shu Peng memaksakan diri untuk menyerang si Blood pakai belati. Ketika melihat Flower Dream Beast tepat di depannya mempersiapkan semburan laser buat eksekusi Mark dan juga yang lainnya, Shu Peng bermaksud lempar granat ke dalam mulut makhluk tersebut. Tapi sebelum melakukannya, dia malah kena geprek dua tangan monster itu. Ngeri betul nih makhluk. Ketika Mark mendapatkan panggilan dari Mo Cheng yang sudah dapat obat dan sudah dievakuasi, Mark yang gak mau ada lagi korban jatuh di pihaknya, apalagi kepada sisa anggota Hongkou di sana, pada akhirnya memilih untuk tinggal dan menahan Flower Dream Beast, memberikan waktu kepada yang lain untuk melarikan diri. Mulai dari sinilah Mark bertarung secara brutal-brutalan. Dia nembakin kepala Flower Dream Beast yang masih belum sepenuhnya pulih. Dan ketika kehabisan peluru, dia menggunakan pedang elektronya buat motong beberapa jari tangan kiri makhluk tersebut dan memantek tangan kanannya di dinding bangunan pakai pedang. Sebelum akhirnya dia melepaskan serangan sundulan dan tinjuan ke wajah si monster dengan ganas. Setelah berhasil melepaskan pedang Mark yang menancap di tangannya, si monster menghempaskan Mark ke atas. Dan disinilah Mark mendapati jika duelnya saat itu lagi disaksikan sama para survivor yang tinggal di permukaan. Di antara mereka ada juga cewek rambut perak yang sebelumnya sempat dia lihat. Mark yang terjatuh dari udara dilahap sama Flower Dream Beast. Namun itu bukanlah akhir. Mark mengangkat mulut sang monster dan melepaskan tembakan misil ke dalam mulutnya. Kalau nggak bisa regenerasi, makhluk itu udah mati 2 kali sama Mark. Saat itu Mark jatuh ke lantai paling dasar bersama dengan Flower Dream Beast yang kepalanya nyaris hancur, mengakhiri duel di antara keduanya. Inferior 4068 yang masih selamat lewat cerobong jatuh di area pembuangan dasar.
tempat di mana dirinya bisa melihat terdapat banyak bola-bola manusia yang sudah mati, termasuk tim 2 yang juga terlihat di antara bola-bola tersebut. Di tempat itu jugalah dia berhasil menemukan Kapten Mark yang masih hidup, sedang berada di tangan Dream Beast yang tumbang. Ketika si 4068 naik ke tangan si monster, Mark nggak nyangka kalau Inferior 1 itu sangat berani naik ke sana. Dia benar-benar cocok sebagai sosok hunter, kata Mark yang kasih pujian. Sementara 4068 berusaha membuka helm mecha Mark, sang kapten menganggap jika dia punya hutang 2 kali sama si 4068, mulai dari dia yang membantu menyelamatkan sumber daya, menyelamatkan Hunter Cory, dan sekarang dia mau nolongin Mark. Setelah helm mecha hitam berhasil dilepaskan, kirain mau diselamatin, taunya si 4068 malah gorok leher Kapten Mark. Apa ini? Siapa sangka? Pas keduanya jatuh ke permukaan, si 4068 cuma bilang minta maaf terus-terusan sebelum dia pergi ketika dengar suara hunter lain yang lagi cari Kapten Mark. Mark pun menutup matanya tepat ketika seekor kelabang tulang belakang muncul di hadapannya. Moceng dan beberapa hunter yang menemukan Mark mendapati sang kapten sudah tergeletak dengan darah yang sangat banyak karena luka sayatan panjang di lehernya. Yang lebih parah adalah situasi mereka nampaknya nggak bagus karena Flower Dream Beast dengan mukanya yang hancur kembali bangkit, diikuti dengan kawanan belut berduri yang melakukan pengepungan. Pada keadaan krisis tersebut, para survivor yang tinggal di permukaan akhirnya memberikan bantuan. Dimulai dari pria gembul yang bertugas mengumpulkan energi dengan teknologi aneh yang terpasang di tubuhnya. Teknologi yang mereka gunakan sangat berbeda sama yang dipakai sama mercusuar. Setelah terkumpul dengan bantuan alat pelontar, energi padat itu kemudian dilepaskan ke udara. Selain terlihat memancarkan cahaya kebiruan, terdengar pula suara teriakan dari sana. Para monster yang bersiap memangsa para hunter pun kemudian teralihkan. Serentak mereka langsung pergi mengejar energi yang dilepaskan oleh para survivor, meninggalkan para hunter begitu saja. Dalam perjalanan pulang, dengan berbagai upaya, para hunter mencoba memberikan pertolongan kepada Mark menggunakan obat dan alat-alat seadanya. Di bagian belakang mobil, ketika para inferior lagi ngomongin Kapten Mark yang dianggap bakalan segera meninggal, ada juga si 4068 yang terus terdiam memasang wajah ketakutan. 4068 ternyata melakukan aksi nekat tersebut karena suruhan Charles. Jadi beberapa waktu sebelumnya, dia mendapatkan tawaran untuk jadi superior dari Charles dengan syarat dia mesti membunuh Kapten Mark yang udah pasti bakalan gampang untuk melakukannya. Karena Mark nggak akan pernah berpikir kalau si 4068 ini akan mencelakainya. Tentu si 4068 melakukan penolakan. Dia memang pengen jadi superior, tapi dia nggak mau habisin Mark yang udah sering nyelamatin nyawanya juga. Supaya inferior saat itu nggak bisa nolak, Charles nunjukin jam klasik yang sebelumnya dibawa sama cewek 4277. Membawa cewek dengan rambut panjang yang diikat ke dalam ruangan yang diyakini sama 4068 pasti itu adalah si cewek 4277 yang dia kenal. Dengan rapir panjang, Charles kemudian menghabisi cewek tersebut dengan alasan dia sudah melakukan kesalahan yang besar. Pas 4068 membuka kain yang menutupi wajahnya, taunya itu bukan 4277, melainkan orang lain. Namun itulah yang akan terjadi kalau si 4068 sampai menolak tawaran yang diberikan, memaksanya untuk melakukan keinginan Charles. Ranbing yang gak ikut ekspedisi dan tahu-tahu malah dapat kabar gak enak tentang Mark pun langsung kabur dari ruang tahanan. Selain ketemu sama 4068 yang pasang wajah muram, Ranbing juga ketemu sama sekumpulan hunter yang saat itu lagi bantuin Mark yang masih terjebak di mekanya. Setelah Mark berhasil dikeluarkan, Ranbing yang melihat kondisi ayangnya yakin pasti Mark bisa melalui masa-masa sulit itu. Pas para dokter datang ke sana, bukannya langsung angkat pasien, mereka malah kalkulasi poin prestasi Mark dulu, bikin para hunter kesel. Kalau masalah poin, mereka semua bakalan kasih poin yang mereka punya cuma buat Mark. Baru jalan sebentar, salah satu dokter malah kepleset jatuh pas bawa Mark. Dan karena itulah semua orang tahu fakta lain. Di punggung Mark taunya ada kelabang tulang belakang. Ketika si dokter panik dan mau manggil pasukan pertahanan kota,
Carrie datang ke sana bersama dengan anggota penelitinya. Bagi Carrie, kelabang tulang belakang yang dibawa sama Mark dan masih hidup akan jadi sampel yang sangat berharga. Jadi daripada dibuang mending dia pakai. Pada akhirnya anggota Hunter pun menyerahkan Mark kepada Carrie yang akan cari cara buat hilangin makhluk tersebut dari punggung sang kapten. Wali kota yang mendapatkan obat-obatan dari hasil penjelajahan kembali tersadarkan, ditangani oleh Lottie yang kasih tahu dia jika Mark lah orang yang sudah mencarikan obat untuk Morgan. Lottie penasaran apakah yang akan dilakukan oleh Pak Wali Kota kepada Mark. Kondisi Mark sendiri sekarang masih kritis. Luka-luka di tubuhnya sudah diberikan penanganan, hanya saja yang paling parah ada di bagian tulang punggung Mark yang rusak parah dan sedang ditutupi oleh kelabang tulang belakang. Dalam kasus Mark, Carrie menemukan suatu keanehan. Biasanya orang-orang yang menjadi inang dari kelabang tulang belakang yang jadi parasit pasti bakalan dikendalikan sama makhluk tersebut. Tapi Mark malah sebaliknya, sel di dalam tubuhnya memakan sel milik parasit tersebut. Dan itulah alasan kenapa Mark masih bisa bertahan hidup dan mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Tak lama kemudian kelabang tulang belakang mulai kembali aktif. Karena dikhawatirkan makhluk tersebut akan melepaskan diri dari tubuh Mark yang memakan selnya, Carrie menyarankan buat melakukan pembedahan, mengganti tulang belakang Mark yang hancur dengan tubuh parasit itu. Hanya cara itu yang bisa dilakukan agar Mark bisa tetap hidup. Meskipun pada awalnya sempat ditentang sama Charles dan Victor yang khawatir kalau Mark bakalan jadi makhluk yang dikendalikan sama si parasit setelah kembali hidup. Namun pada akhirnya operasi tetap dilakukan setelah Morgan datang ke sana berkata jika Mark nggak boleh mati dulu. Pembedahan pun dilakukan, dipimpin sama Dr. Carrie serta para dokter yang diminta buat kerja cepat dan tepat. Salah sedikit saja bukan cuma Mark yang bakalan mati, tapi mereka semua juga bakalan mati ketika si kelabang tulang belakang melepaskan kabut Scarlet Pheromone. Ada juga pasukan pertahanan kota yang berjaga-jaga di sana dan operasi pun dimulai. Di tengah proses pengangkatan tulang belakang Mark, si parasit yang diangkat dan coba berontak, salah satu kakinya menusuk perut Carrie. Meskipun mengalami sedikit kendala, Carrie masih bisa melanjutkan operasinya. Dalam tahap memperkuat sendi-sendi tulang punggung Mark, ketika kelabang tulang belakang diberikan listrik kejut, makhluk aneh yang wajahnya creepy itu teriak seperti bayi yang lagi nangis. Yang lebih mengagetkan ialah ketika dia mengeluarkan suara mirip sama manusia, berkata jika malapetaka yang besar akan segera datang, pakai bahasa Sanskerta. Sebelum akhirnya si kepala parasit lepas dari tubuhnya yang kemudian dimasukkan ke dalam tubuh Mark. Walaupun detak jantung Mark sempat mengalami kenaikan yang hampir melampaui batas, tapi setelah tulang belakangnya diisi sama tubuh parasit, keadaan Mark bisa kembali stabil. Di saat Dr. Carrie berpikir semuanya sudah berjalan sesuai dengan rencana, kepala kelabang tulang belakang di lantai hidup lagi dan berteriak. Diikuti dengan Mark yang tiba-tiba kehilangan denyut nadinya dan juga tidak bernafas. Carrie menggunakan gelombang kejut berdaya cukup besar, namun tak berhasil menyuntikkan adrenalin dan semacamnya. Semuanya dia lakukan, tapi tetap saja dia tidak bisa mengembalikan tanda-tanda kehidupan Mark yang telah menghilang. Sejak saat itulah Mark dinyatakan telah meninggal. Tubuh Mark selanjutnya dibawa ke ruang kremasi. Selain ada banyak para hunter dan orang-orang penting yang datang ke sana, ada juga si 4068 yang statusnya udah jadi superior. Dia cuma bisa nangis melihat sang kapten mau dikremasi. Setelah tubuh Mark masuk ke dalam ruang pembakaran dan ditutup dengan rapat-rapat, para hadirin pun mulai meninggalkan ruangan sambil mengsedih, kecuali Morgan yang mendekat ke arah tempat pembakaran. Morgan merasa bersalah membiarkan Mark meninggal gara-gara harus menyelamatkannya. Bagi Morgan, Mark adalah harapan untuk mercusuar. Selain Mark punya tubuh yang berbeda dari manusia biasa, Mark juga belum sampai tahu fakta mercusuar yang mau Morgan kasih tahu ke dia. Sayang sekali. Namun tiba-tiba Mark yang dianggap sudah mati, tubuhnya mulai bergegas, beregenerasi dengan cepat, serta bertransformasi ke bentuk yang berbeda. Dia keluar dari tempat pembakaran dan menumbangkan pasukan pertahanan kota yang berada di dalam ruangan tersebut. Pas Ranbing mengeceknya, Mark yang sudah berubah seperti monster jatuh tak sadarkan diri sehabis ngamuk-ngamuk.
Beberapa hari setelah Mark menjadi monster, Morgan yang kehilangan calon wali kota terbaiknya cuma bisa bengong. Nggak ada pilihan lain lagi selain warisin jabatan itu ke anaknya Charles. Fakta besar tentang mercusuar yang nggak diketahui sama orang-orang yang padahal sebelumnya mau dikasih tahu ke Mark, akhirnya malah dikasih ke Charles. Morgan ngajak anaknya ke dalam ruangan tersembunyi. Bocah 9033 berhasil bertahan hidup karena Dr. Lottie memberikan perawatan pribadi kepadanya. Tapi sebagai ganjarannya si dokter bakalan mendapatkan hukuman, pengurangan poin prestasi, dan dipenjara selama 10 hari. Kembali ke Charles yang tahu-tahu udah jadi orang sok yang seakan-akan punya kekuasaan. Dia bahkan menutup-nutupi keberadaan Morgan. Padahal tangan kanan Morgan, si Victor sama Jingnan mau ketemu sama Pak Wali Kota. Karena Mark sudah berubah menjadi monster, siapa lagi yang jadi wali kota kalau bukan dia? Apalagi Charles sebagai pemimpin kultus punya kedudukan paling kuat dibandingkan sama prajurit pertahanan kota ataupun hunter untuk saat itu. Charles juga akan mengganti beberapa orang lama sama orang baru yang sudah dia pilih secara pribadi. Sementara itu keadaan Mark yang berubah menjadi monster dan diberi nama subjek nomor 4, meskipun Mark mengalami perubahan dalam penampilannya dan kemungkinan sudah kehilangan cara berbahasa serta pengendalian perasaan, Mark masih punya kesadaran, perasaan serta kenangan memori di masa lalu. Walaupun sudah menggunakan teknologi paling mutakhir di mercusuar, sayangnya mereka tak bisa menganalisis tubuh Mark. Sangat aneh. Carrie kemudian meminta anak buahnya untuk mencari gen tubuh Mark sebelum dia kayak sekarang. Tak lama kemudian ada pasukan pertahanan kota dipimpin sama Ritter yang datang ke sana dengan alasan persiapan agar kejadian di ruang kremasi seperti sebelumnya tak kembali terjadi. Padahal kedatangan mereka ke sana cuma mau balas dendam karena Mark sudah membunuh beberapa anggota pertahanan kota di ruang kremasi. Sekaligus bersenang-senang, mereka mulai menembakin Mark secara brutal-brutalan. 平时把我的物资分给臣民，主大人别记仇。 Menyaksikan Mark yang punya kemampuan pemulihan lebih cepat daripada manusia serta tubuh fisik yang sangat kuat, Carrie berpikir jika gen Mark bisa dimanfaatkan, mungkin melawan Extremozoan nantinya bakalan lebih mudah. Carrie dibuat terkejut ketika dia melihat gen tubuh Mark pas masih normal. Secara biologis gennya benar-benar berbeda sama manusia biasa. Carrie heran kenapa nggak ada orang yang tahu fakta menarik seperti itu di mercusuar. Atau memang sengaja ditutup-tutupin. Ritter dan kawan-kawannya yang masih belum puas nembakin Mark mendekat nodongin senjata sambil ngata-ngatain Mark yang udah membabat banyak anggotanya. Tapi sial, dia malah kena garrot Mark yang lawan. Lepas dari kekangannya dan mulai mengamuk. Carrie jadi ingat sama Pak Wali Kota yang selama ini anggap Mark sebagai sosok spesial dan menganggapnya sebagai harapan mercusuar di masa depan. Yang artinya Morgan sudah tahu kalau Mark itu berbeda dari manusia lain, tapi dia sengaja menutup-nutupinya. Ranbing di malam itu rela dicambuk sama Light and Shadow Society sebagai bayaran agar Charles mau melepaskan Mark yang kini menjadi subjek penelitian Carrie. Ranbing yakin Charles pasti bisa melakukannya karena untuk sekarang dia adalah sosok yang paling dekat dengan gelar wali kota. Tanpa diduga, Charles memenuhi permintaan Ranbing. Hanya saja mereka harus menuruti aturan mercusuar. Mark akan dilepaskan, tapi untuk melakukan perjalanan panjang di daratan bersama Ranbing yang juga akan ikut bersama Mark. Tapi sepertinya Charles punya niatan lain. Dia mengunjungi superior yang dapat donor tanpa tahu kalau organ itu punya istrinya, C1225. Pas Charles datang ke sana, patua itu berterima kasih sama Charles yang dianggap sudah bantuin dia sampai dapat donor dari orang. Sebelum akhirnya Charles menyampaikan kalau bukan dia yang udah bantuin bapak itu melainkan Kapten Mark. Dan pendonornya adalah inferior 1225. Karena punya organ inferior di dalam tubuhnya, mulai dari sekarang bapak itu identitasnya jadi inferior 1225. Udah kayak gini sih langsung auto. Yang jadi sasaran amarah, ya tentu saja Mark. Sebentar kita akan melihat masa lalu Charles. Puluhan tahun yang lalu ketika menerima serangan dari sekelompok Extremozoan, Charles hampir menjadi mangsa salah satu dari makhluk mengerikan tersebut.
Akan tetapi sebelum esensi kehidupannya diekstraksi, muncul sosok berjubah yang nampak bisa mengendalikan makhluk-makhluk tersebut, mengusirnya dari sana sehingga Charles bisa lolos dari kematian. Sosok berjubah tersebut tak memiliki wajah dan seperti sosok dewa di mata Charles. Dan mulai dari sinilah Charles mengakui sisi dirinya sendiri sebagai anak pilihan dewa yang di masa depan bakalan mengubah takdir manusia. Beberapa hari sebelumnya, ketika Morgan membawa anaknya untuk memberitahukan kebenaran tentang mercusuar, sebelum masuk ke ruang tersembunyi, Morgan memberitahukan, setelah melihat apa yang ada di dalam ruangan tersebut, mungkin kedepannya Charles bakalan merubah pikirannya, yang selama ini berpikir kalau dia merupakan anak yang menerima takdir. Tepat ketika masuk ke dalamnya, Charles hanya bisa terdiam ketika melihat terdapat sebuah organ raksasa aneh di dalam sebuah tabung yang bernama Kloto System. Kloto sudah ada semenjak era Tartaros. Dikatakan bahwa kehidupan unik tersebut dapat mengobservasi posisi dan pergerakan partikel kecil untuk mengkalkulasikan masa depan yang hasilnya akan diberikan dalam bentuk titik koordinat. Ini menjadi alasan kenapa mercusuar dapat bertahan hingga sekarang. Meskipun kinerjanya nggak seefektif dulu, maintenance berkala masih dilakukan. Di masa lalu ketika wali kota pertama mercusuar pergi ke titik koordinat yang ditentukan oleh Kloto System, dia berhasil menemukan seorang anak, dan anak itu adalah Mark. Pada awalnya Morgan selalu berpikir jika Mark akan menjadi sosok hunter yang bisa menjadi pemimpin bagi manusia untuk memusnahkan makhluk-makhluk ekologi mana, seperti Extremozoan dan lainnya. Namun setelah Mark bertransformasi, Morgan mengubah pandangannya. Berpikir jika Mark nampaknya telah ditakdirkan untuk menjembatani kehidupan antara manusia dan makhluk mana, lalu menguak rahasia tentang para entitas aneh yang selama ini menguasai daratan itu. Hanya saja Mark yang sekarang masih belum bisa melakukan itu karena dia masih belum melangkah keluar dari batasannya. Hingga akhirnya tibalah hari di mana ritual perjalanan panjang Mark dan Ranbing dilaksanakan. Orang-orang yang menyaksikan jalannya ritual bertanya-tanya kenapa Mark dan Ranbing yang padahal masih belum tua harus melakukan ritual tersebut. Nampak terlihat tubuh Mark yang masih menjadi monster ditutupi sama kain, dan kebanyakan orang di sana sama sekali tak mengetahuinya. Pada saat itu muncul Inferior 1225 yang datang, berkata jika maksud kedatangannya di sana ialah untuk memberikan ucapan terima kasih secara pribadi kepada Mark yang dianggap sudah memberikan kehidupan kedua kepadanya. Tapi kenyataannya, dia yang sudah punya niat nggak baik langsung menarik kain yang menutupi tubuh Mark. Setelah melihatnya secara langsung, orang-orang pun dibuat tercengang dengan tampilan Mark yang baru. Mereka tak pernah menyangka jika Kapten Hunter yang menjadi idola banyak orang kini telah berubah menjadi makhluk yang mengerikan. Selain Inferior 1225 yang ngompor-ngomporin kalau Mark adalah monster yang harus dibasmi, setelah melihatnya secara langsung orang-orang juga mulai berasumsi kalau Mark pasti menjadi monster setelah menerima hukuman dewa karena sudah membuat masalah dengan Light and Shadow Society. Mark juga dianggap nggak layak buat ikut dalam ritual perjalanan panjang yang suci dan sakral bagi mercusuar. Menurut mereka, monster seperti Mark itu lebih pantas buat dibakar supaya dewa nggak marah lagi sama mereka. 不然光影之柱一定会迁怒于我们的。许多人，他这种怪物不配远行。 Ranbing yang coba mengingatkan jasa-jasa besar Mark yang bikin mercusuar masih bisa terbang sampai sekarang malah disambit sama warga yang udah pada nggak peduli. Di tengah kerusuhan warga yang pada teriak Mark mesti dibakar, barikade yang menahan tubuh orang-orang pun jebol sehingga banyak dari mereka yang jatuh dari mercusuar, dan mereka meyakini insiden itu pasti disebabkan karena monster Mark yang masih dibiarkan untuk hidup. Amarah warga yang semakin tak terkendali ketika mereka mulai mendekati Mark yang dirantai, coba untuk menghabisi sang monster dengan tangan mereka sendiri. Ranbing yang bertahan seorang diri dari kepungan warga tentu saja tidak bisa melakukan sendirian. Pada akhirnya Ranbing mendapatkan sedikit bantuan dari 4068 yang nampaknya masih merasa bersalah atas apa yang dia lakukan pada sang Kapten Hunter. Untuk meredakan kerusuhan yang sedang terjadi, Light and Shadow Society pun mengambil tindakan. Diawali sama Fandi yang melepaskan tembakan buat meledakin kepala si Inferior 1225 yang dianggap sudah menjadi biang kerusuhan di tengah ritual suci yang sedang dilaksanakan. Sebelum akhirnya para warga minta kepada Charles buat bakar monster Mark yang sudah membawa malapetaka buat mercusuar serta membuat dewa marah. Itulah kenapa mereka tak boleh membiarkannya hidup. Charles saat itu menatap para warga yang komplain dengan begitu serius. Aktingnya sangat natural, padahal dialah dalang utama yang sudah mengatur rencana kerusuhan itu.
Karena permintaan warga sudah tak bisa lagi dibantah, Charles pun memutuskan untuk mengeksekusi Mark. Sesuai keinginan warga, Mark akan dibakar hidup-hidup. Sebelum eksekusi dimulai, 4068 dikasih tahu sama Charles kalau dia nggak perlulah kasihan sama pahlawan mercusuar yang udah gagal itu. Kesalahan yang dibuat sama 4068 akan Charles maafkan, tapi tidak untuk lain waktu. Parah betul karena ketika Mark yang akan dihukum, Ranbing lehernya diikat rantai seperti anjing yang dipaksa buat ngelihat jalannya hukuman. Logam yang mengalung di lehernya akan semakin kencang kalau Ranbing melakukan perlawanan. Mark yang meskipun udah jadi monster masih punya emosi. Ketika dia disuruh ngeliat Ranbing yang tersakiti, dia pun mulai ngamuk-ngamuk. Tapi dia yang lagi dipasung gak bisa bergerak kemana-mana, apalagi buat nolongin Ranbing. Nolongin dirinya saja keadaannya tak memungkinkan. Ketika api pembakaran dihidupkan, perlahan tubuh Mark mulai tergerus oleh panasnya api bertekanan tinggi. Akan tetapi sebelum tubuh Mark benar-benar berubah menjadi abu, mecha merah yang bertugas buat nyalain api kena serangan Fei Shu, sang penembak jitu dari arah lain. Hunter Erika juga datang buat selamatin Ranbing dan mulai bikin kerusuhan baru di sana. Dan sebelum Charles mengambil tindakan, ada juga Gavin yang nodong kepala Charles pakai beceng. Diikuti sama anggota hunter lain yang datang ke sana bermaksud memberikan pertolongan kepada Mark, meloloskannya dari hukuman mati dan membebaskannya ke permukaan, tentu bersama Ranbing yang udah menetapkan hati buat tinggal di darat sama Mark. Walaupun Mark udah nggak good looking lagi, Ranbing masih mau kok. Ini masalah hati boy. Tim hunter ini benar-benar rekan seperjuangan yang solid. Beda sama warga yang pemikirannya gampang buat digiring, apalagi pakai doktrin ajaran kultus. Karena Charles lagi ditodong orang-orangnya nggak bisa melakukan tindakan gegabah, Jeff memanfaatkan momen buat lepasin Mark dari rantai yang membelenggunya. Ada juga Lita yang ditugasin buat ngangkut Mark sama Ranbing ke permukaan nantinya. Jeff yang kesulitan buat lepasin Mark juga dapat bantuan dari bocil inferior 8925. Bagi si bocil itu tugas yang cukup mudah. Orang kepercayaan Charles yang sebelumnya ngiket Ranbing kayak anjing dipukulin sama Moceng sampai babak belur. Pada momen-momen tersebut, Charles memberitahukan kepada Gavin yang lagi nodong kepalanya kalau Mark yang terpapar kelabang tulang belakang dan bahkan sampai mendapatkan luka sayatan panjang di lehernya itu karena perbuatan si 4068 yang sekarang udah jadi superior. Gavin yang tahu fakta tersebut melepaskan sebuah door kepada 4068, tapi tembakannya agak meleset gara-gara dari arah belakang lehernya dicengkram sama superior topeng emas bertubuh besar. Dia ini yang sebelumnya ditugasin misi reproduksi sama Ranbing di Golden Room, teman-teman. Fei Shu yang lagi memantau keadaan juga diserang sama Fandi yang muncul dari belakang. Begitupun dengan Lita yang terlihat disekap. Charles kemudian membongkar sebuah kebenaran yang juga bisa didengar oleh para hunter melalui radio yang terhubung pada Gavin. Mulai dari inferior 1225 yang minta pertolongan sama Mark, misi reproduksi Ranbing, lalu nyuruh 4068 buat sayat leher Mark. Semua itu adalah pengaturan yang dilakukan sama Charles. Setelah Charles mengungkapkan rencananya, Gavin pun tewas ketika lehernya diremukan. Mulai saat itu situasi pun diambil alih kembali oleh Charles. Aksi para hunter yang pengen nembakin Charles digagalin sama para pasukan pertahanan kota yang juga datang sambil mengendarai mecha. Setelah terbebas dari rantai belenggu, Mark yang mengalami luka-luka di tubuhnya terlihat tak lagi mampu beregenerasi. Bikin naluri monsternya mengatakan untuk segera mendapatkan esensi kehidupan si bocil yang ada di sana. Sebelum melakukan itu, muncul Ranbing yang menggagalkan niatan Mark. Ranbing memeluknya, berkata bahwa Mark itu bukanlah monster, serta mengingatkan Mark yang sudah janji kepada Ranbing untuk membawa cewek tersebut ke permukaan, meninggalkan mercusuar dan hidup bersama dengannya, membentuk sebuah keluarga, serta melakukan ritual yang dilakukan oleh orang-orang di dunia lama yang disebut sebagai pernikahan. Tapi sayangnya, itu cuma akan menjadi mimpi bahagia yang tak pernah terwujudkan. Ketika mendekap tubuh Mark, esensi kehidupan Ranbing perlahan mulai terserap. Naluri bertahan hidup Mark yang telah menjadi monster melakukan hal tersebut tanpa dirinya sadari.
Hingga akhirnya Ranbing benar-benar berubah menjadi batu sepenuhnya, sementara tubuh Mark yang mengalami luka-luka berhasil dipulihkan. Ketika Mark sadar dirinya merupakan sosok yang sudah membuat Ranbing menjadi seperti itu, dia meraung penuh kesedihan. Menyaksikan Mark yang pengen nyentuh Ranbing bikin Mocang berpikir Mark pasti mau menghancurkannya. Namun pada akhirnya yang menghancurkan Ranbing bukanlah sentuhan dari Mark, melainkan sebuah lesatan tembakan yang dilepaskan oleh pria bertopeng emas. Mark yang murka mengeluarkan Scarlet Pheromone dari tubuhnya dan melompat tinggi ke lokasi di mana Charles berada. Ternyata apa yang sempat dikatakan oleh Morgan kepada sang anak itu benar. Mark yang membawa misi menjadi jembatan antara manusia dan makhluk ekologi akan berakhir menjadi Extremozoan, dan dia juga akan menjadi harapan bagi mercusuar. Pertama-tama Mark mengangkat tubuh pria topeng emas, lalu mencengkeram kepalanya sampai remuk, sama seperti apa yang telah dia lakukan sebelumnya kepada Gavin, lalu melemparnya. Sementara Charles, karena dia menganggap Mark masih berguna buat mercusuar, dia mengerahkan pasukan mekanya buat nangkep Mark hidup-hidup. Tapi tiba-tiba Mark bergerak satu langkah, mengayunkan serangan untuk memotong lengan Charles. Pas jatuh ke bawah, Charles berhasil diamankan oleh bawahannya. Bekas luka potongan di tangan Charles mengeluarkan kabut merah. Itu adalah kejadian langka yang sampai saat ini pihak medis sendiri pun masih belum bisa mengetahui penyebabnya. Sementara para hunter masih meratapi kematian Ranbing, Mark menjadi target sasaran kejaran pasukan pertahanan kota. Di sisi lain, warga yang mendapati adanya penyerangan monster mulai berevakuasi menuju area dalam mercusuar. Pada saat itu Charles malah menginstruksikan untuk menutup seluruh area pintu masuk ke dalam mercusuar, sehingga banyak orang yang tak bisa melakukan evakuasi. Hal ini dilakukan untuk mencegah Mark sampai masuk ke area dalam. Mark yang mendapatkan pengejaran terus menggiring para prajurit mecha ke kawasan area pipa energi yang terhubung ke dalam bagian dalam mercusuar. Prajurit pertahanan kota yang tak mengetahui rencana Mark kemudian melepaskan tembakan kepadanya. Dan beberapa tembakan yang dilepaskan membuat pipa energi mercusuar meledak. Ledakan tersebut merembet ke beberapa titik. Di tengah kekacauan yang terjadi, Fei Shu yang ditawan Fandi mencoba melakukan perlawanan, sama seperti halnya Jeff. Ketika dia dan para hunter ditangkap, Jeff memanfaatkan kekacauan buat kabur. Di dalam ruang kendali, setelah kekacauan yang dibuat Mark, Charles mendapati banyak kendala pada mercusuar terkait dengan sistem keseimbangan mercusuar yang tak berfungsi gara-gara meledaknya pipa energi. Pengejaran Mark pun kemudian dihentikan karena mercusuar yang mengalami kemiringan. Mereka harus terbang untuk bisa bergerak. Sedangkan warga yang masih nggak sempat melakukan evakuasi, banyak dari mereka yang pada jatuh ke bawah bersama dengan barang-barang di mercusuar. Setelah sistem keseimbangan kembali aktif, jalan satu-satunya untuk mengatasi kemiringan yang tambah parah tersebut, pihak mercusuar harus mengirim seseorang ke area luar dan memperbaiki mesin pendorong. Hanya saja di luar ada Mark yang lagi menggila, jadi mereka nggak bisa melakukannya. Pada akhirnya hal itu bisa diatasi sama para mecha, namun mereka mesti mengorbankan banyak bahan bakar untuk terbang pada mecha tersebut. Melihat Mark yang sedang bergerak ke arahnya, Charles memilih untuk tak melarikan diri karena dia tahu Mark tidak akan pernah berhenti beraksi sebelum bisa mendapatkan dirinya. Dan ya, pada akhirnya Mark pun menerobos ruang kendali, menghancurkan para pengawal Charles. Dan yang tersisa saat itu cuma Charles seorang. Charles yang lehernya dicokot sama Mark mencoba buat mainin perasaan Mark, berkata kalau memang dia adalah orang yang sudah mengatur rencana. Tapi pada akhirnya karena Mark terlalu banyak menggunakan perasaan, dia malah jadi kena jebakan yang disiapin sama Charles. Perasaan dan emosi manusia akan membuat esensi jiwa seseorang mengeluarkan aroma yang kuat. Aroma tersebutlah alasan kenapa para monster melakukan penyerangan. Mark akhirnya sadar setiap kejadian besar yang menimpanya pasti berkaitan sama perasaan dan emosi. Dan ternyata inilah alasan kenapa Morgan membuat aturan bertahan hidup di mercusuar, yang kebanyakan berguna buat nekan perasaan seseorang dan mencegah para monster melakukan penyerangan.
Kata Charles, perasaan adalah titik lemah manusia yang menyebabkan datangnya ancaman berkali-kali kepada mereka. Dan alasan kenapa Morgan tidak mempublikasikannya itu karena Morgan gak mau di dalam sistem mercusuar yang tertutup itu akan muncul pemberontak yang membuat mercusuar tidak akan bertahan lama, seperti pemberontakan yang kali ini dilakukan sama Mark. Belum menghentikan niatnya, Charles kembali ngajuin tawaran kerjasama buat Mark, membangun kembali mercusuar dan mempelajari ekologi mana bersamanya. Daripada ke permukaan dan nyari cewek gak jelas itu, kata Charles. Mark pakai jempolnya buat nusuk mata Charles, nunjukin kalau dia sama sekali gak tertarik sama tawaran tersebut. Sebelum akhirnya Mark ditembakin sama bocil 8925. Dia nembakin Mark sambil nangis gara-gara Mark udah hancurin mercusuar yang menjadi tempat tinggal si bocil. Bahkan karena Mark juga lah si bocil harus kehilangan hampir semua teman-temannya. Padahal sebelumnya si bocil sangat ngidolain Mark yang selalu berjuang buat ngelindungin mercusuar. Meskipun tembakan si bocil nggak seberapa, tapi kata-katanya bikin dada Mark jelek. Langsung kayak ketusuk-tusuk. Mark saat itu cuma bisa teriak dan menangis, lalu melepaskan Charles yang kebanyakan yaping. Sangat beruntung karena Charles lagi-lagi berhasil selamat. Dia kali ini berhasil ditangkap sama si 4068 sebelum jatuh ke bawah. Mark yang udah gak ada hasrat buat hidup juga ikut terjun ke bawah. Pada saat itu Mark mendapatkan pertolongan dari rekan Hunter Jeff, menangkap tubuh Mark dan pakai tali jangkar buat naik ke atas. Tapi siapa sangka talinya malah lepas, atau lebih tepatnya sengaja dilepas sama 4068. Jeff dengan mekanya yang bahan bakar terbangnya sudah habis memberikan bantuan terakhir kepada Mark yang juga sudah banyak menolongnya dulu. Jeff membiarkan tubuhnya berada di bawah supaya sebagian besar damage yang diterima pas mendarat buat dia. Ketika kembali tersadarkan, Jeff melihat Mark melintasinya begitu saja seperti orang gak kenal. Ya, kesadaran Mark sebagai manusia pada saat itu telah menghilang. Setelah insiden tersebut, mercusuar bisa kembali mengatur kemiringannya, jadi seimbang kembali. Orang-orang yang tewas pada kejadian tersebut jasadnya akan langsung dibuang. Organ mereka yang masih berguna juga nggak disia-siakan. Mereka yang cacat dan dianggap sudah tak berguna dipaksa untuk langsung melakukan ritual perjalanan panjang. Itu juga dilakukan untuk menekan sumber daya mercusuar yang sudah berkurang banyak. Sementara Charles mendapatkan pengobatan dari Carrie, Light and Shadow Society tetap beroperasi seperti biasa. Dr. Lottie yang ditahan cuman bisa menangis karena dia nggak melakukan perawatan sampai pasien pulih. Ya, itu gara-gara dia harus dipenjara. Dan pada akhirnya si bocil 9033 pun harus meninggal. Ada juga orang-orang yang terinspirasi dari kisah Mark, nggak mau melakukan misi reproduksi. Pada akhirnya mereka lompat dari mercusuar bersama dengan orang yang dicintai. Beberapa waktu kemudian Charles pun terlihat sudah membaik. Di mercusuar dia kini berperan sebagai penguasanya. 4068 yang sudah jadi superior pada akhirnya diberi nama Su Ying sama Charles. Bahkan Su Ying ini juga dijadikan sebagai komandan Hunter menggantikan Mark setelah dia melakukan pengajuan. Walaupun Charles kesel sama si 4068 yang udah bikin Mark jatuh ke bawah, tapi tetap saja dia sudah memainkan peranan yang besar dan bahkan berhasil menyelamatkan Charles. Tujuan Charles sekarang adalah membawa kembali Mark ke mercusuar bagaimanapun caranya. Sementara itu Mark yang kehilangan kesadaran manusianya pergi ke sebuah jurang, tempat di mana banyak makhluk ekologi berkumpul untuk melakukan penyerbukan kepada flora mana. Kedua entitas ini punya hubungan simbiosis mutualis, di mana kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan satu sama lain. Para ekstrimozoan yang datang ke sana akan memberikan esensi jiwa kehidupan yang mereka dapatkan dari manusia buat flora mana. Sebagai gantinya, si flora mana ini nanti bakalan ngelahirin ekstrimozoan lain, entah itu jenis lama maupun jenis baru yang telah berevolusi. Para survivor yang tinggal di permukaan saat itu sedang memantau area sekitar. Mereka datang ke sana untuk mencari Mark dan membawanya. Setelah seharian menunggu, akhirnya mereka pun melihat Mark yang datang berjalan beriringan dengan para monster yang lainnya.
Kecuali si rambut perak bernama Bos Bai Yukui yang mengetahuinya, para survivor lain hampir pangling dengan tampilan Mark yang baru. Mereka juga terlihat punya metode sendiri untuk menekan keberadaan mereka dan membuat para monster tak menyadarinya. Melihat Mark yang sedang menyerahkan esensi jiwa kepada Flora Mana dengan senang hati membuat para survivor berpikir mungkin Mark ini sudah sepenuhnya menjadi monster sejati. Namun tak berselang lama, Mark di dalam kepalanya dengar suara Ranbing yang panggil-panggil dia. Suara tersebutlah yang bikin Mark pada akhirnya kembali tersadarkan, dan tanpa berlama-lama dia juga langsung lepasin tentakel Flora Mana yang lagi nyedotin dia. Menyadari adanya keanehan yang dilakukan oleh monster baru, para Snake Dog di sana mulai mendatangi Mark dan mau kroyok dia. Bagi para survivor itu merupakan hal yang bagus, karena jiwa serta kesadaran Mark sebagai seorang manusia masih belum sepenuhnya terkikis. Jadi para survivor bisa menarik Mark ke pihak mereka. Bos Bai bersama anggotanya pun mengambil tindakan. Aksi diawali oleh sebuah anak panah khusus yang ditempelin semacam perangkat, kemudian dilepaskan kepada salah satu monster, sehingga mereka bisa mengendalikan tubuh si monster secara penuh. Gembul kemudian turun untuk menarik agro, menjauhkan musuh dari Flora Mana. Bersama dengan jalan keluar yang ditutup dengan menggunakan bom arrow. Waktunya buat farming. Bos Bai menurunkan personil pria bertopeng yang pegang tembakan listrik. Melepaskannya kepada para monster akan membuat tubuh mereka nggak bisa bergerak. Dan sebagai eksekutornya, cewek tukang panah melepaskan anak panah yang tertargetkan ke arah jantung Snake Dog dan menembusnya. Ya, ternyata makhluk-makhluk itu punya jantung atau core yang disebut sebagai benih spiritual, guys. Bagi yang udah berpengalaman kayak para survivor ini, cukup incer itu dan musuh bakalan mati cepat. Naik anjing aja naik anjing. Itu yang dilakukan oleh si Gembul untuk menyelamatkan Mark yang lagi dikeroyok. Setelah para monster berhasil ditumbangkan, Shirang pun muncul mengambil alih tubuh Mark. Pas tukang panah melepaskan serangan, Mark yang berada di bawah kendali Shirang bisa menangkap anak panah, memotek bagian peledak dan melemparkannya kepada para survivor. Meskipun terhempaskan, mereka masih bisa selamat karena menggunakan Snake Dog sebagai tameng dagingnya. Shadow, si cewek remaja yang ngendalin monster itu terlihat langsung kena timbal balik pas Mark ngancurin core si monster. Karena anggotanya kesulitan buat ngelawan Mark, Bos Bai pun turun tangan secara langsung. Meskipun tubuhnya nggak segede Mark, tapi cewek rambut perak itu menunjukkan dominasinya. Mark dihajar sama dia, dibolak-balikin sampai nggak bisa ngelawan balik. Pas tangan Mark dipantek, bikin dia nggak bisa lari kemana-mana. Bos Bai pakai alat yang bentuknya seperti cangkir modipan yang dipakai buat ngeluarin zat asing dari tubuh Mark. Dalam kasusnya sekarang, Shirang akan dikeluarin dari tubuh Mark. Kalau dilihat-lihat, orang sini sih bilangnya alat tersebut ya, apalagi kalau bukan bekam. Jurus totok syaraf menjadi penutup dari pertarungan yang dilakukan sama Bos Bai. Mark yang tak sadarkan diri sempat mimpi kalau dia menikah sama Ranbing, hidup di permukaan, tinggal bersama orang-orang terdekatnya. Mimpi manis itu juga diiringi sama kenyataan buruk yang sebenarnya terjadi, membuatnya mengingat kembali pesan terakhir Ranbing yang ingin Mark terus hidup meskipun Ranbing udah nggak lagi di sisinya. Ingatan tersebut kemudian membuat Mark kembali sadar. Tubuhnya yang sempat diambil oleh Shirang kini telah kembali ia ambil alih. Itu juga bisa terjadi karena bantuan para survivor yang selama beberapa hari ini udah bekam Mark. Terutama si cewek muda Shadow. Gara-gara bekam Mark, dia mesti begadang sampai mimisan. Mark yang kembali sadar dan gak ada hasrat buat hidup minta dibunuhi. Bos Bai yang lagi main game kemudian mengambil alih, menutup tubuh Mark yang bugil pakai kain dan mulai membreakdown masalah yang dialamin sama Mark. Cewek rambut perak ini ternyata sudah tahu segalanya tentang Mark, padahal Mark belum cerita. Berkata jika kematian Ranbing itu memang terjadi karena Mark yang membunuhnya, tapi itu terjadi karena dorongan naluri bertahan hidup yang bahkan seorang manusia dengan pikiran sehat sekalipun belum tentu bisa melakukannya.
Setelah bencana melanda, dunia berubah menjadi seperti neraka. Manusia kehilangan segalanya dalam sekejap. Mereka bertarung untuk bertahan hidup, melakukan berbagai cara. Orang tua yang kelaparan memakan anaknya sendiri. Kerabat dan teman-teman akan saling membunuh untuk mendapatkan kuota di tempat penampungan. Dikhianati oleh rekan sendiri. Setiap malam diliputi oleh rasa takut disantap sama rekan. Sekeras itulah hidup di dunia pasca bencana. Sedangkan Mark dianggap sangat beruntung. Dia punya cewek, punya teman, serta bawahan yang rela mengorbankan nyawa untuknya sekalipun Mark sudah berubah menjadi monster, termasuk Ranbing. Semuanya sudah berkorban buat Mark. Terus sekarang, apakah Mark mau pengorbanan tersebut malah berakhir sia-sia? Di dalam lingkungan yang kejam ini, hanya dengan membasmi pelaku ekologi mana yang menghancurkan segalanya, barulah manusia dapat menyambut kehidupan yang baru. Dikatakan sejak ekologi mana lahir, tujuannya ialah untuk mengambil semua esensi jiwa semua orang. Kehadiran flora mana menandakan mereka sedang berusaha melahirkan monster yang lebih kuat lagi. Terdapat sebuah saluran yang terhubung langsung menuju pusat ekologi. Hanya dengan masuk ke dalamnya barulah mereka bisa mendapatkan cara untuk melawan ekologi mana. Tapi sayangnya, manusia tidak bisa masuk ke dalam saluran tersebut. Tapi Mark sebagai manusia yang telah berevolusi kemungkinan besar bisa masuk ke sana. Bos Bai kemudian membuka sebuah ruangan, memperlihatkan kepada Mark bahwa masih terdapat banyak orang yang tinggal di permukaan. Tempat tersebut seperti sebuah desa pertambangan, tempat di mana para survivor punya cara mereka tersendiri untuk terus hidup dan bertahan di sana. Lebih unik dan berbeda sama cara yang dipakai sama orang-orang mercusuar. Mereka orang-orang yang membantu Mark juga, karena emosi Mark masih ada. Perasaan dan emosi memang kelemahan manusia, tapi itu juga menjadi sumber kekuatan manusia. Dunia yang suram memang memaksa manusia untuk bertahan hidup, tapi di sisi lain, dunia spiritual di dalam diri juga mesti dikembangkan. Jika Mark mau melakukan tanggung jawab masuk ke dalam saluran ekologi, Bos Bai bakalan kasih tahu cara bangkitin kekuatan bawaan manusia yang tak diketahui sama Mark dan melatihnya gila-gilaan. Jika Mark mau masuk ke dalam saluran, dia juga mesti melupakan kalau dia itu adalah manusia, biar bisa adaptasi sama para monster seperti sebelumnya. Ini akan menjadi tanggung jawab yang besar. Lalu, apakah Mark bakalan melakukannya? Akhirnya kita selesai di season 1 Spirit Cake Incarnation. Tulis Jude di kolom komentar biar saya bisa lanjutin bahas donghua ini dengan senang hati teman-teman. Bye.